Kagot hi tangan hiji, tapi menang. Ini kan sengaja kan, sengaja. Jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan. Karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be hidup lemah aja ngayok-yok kerehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Indonesia ini kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga merantau deka, kemenang, nyakan, haik tauro, tapi hanya jak hinan, empun hanta puatan. Indonesia pungong. Kop sakit hati. Alhamdulillahi wahdah. Salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil hudanil mustabsirin amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin dan ayah, kaum muslimin, sidang jamaah pendengar dakwah yang diberikan rahmat yang tiada pernah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari karenanya patutlah kita bersama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang mana sampai bak malamnya manteng tercurahkan akan nikmat dan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita syukuri, dan apabila tidak berarti termasuk kita kepada golongan yang ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di apa yang telah Allah berikan, nyoban bandum ialah sebagai nikmat, dan nikmatnya adalah sebagai penunjang daripada keseriusan getanyo dalam tamu hudib di akhir rung dunianyo, di mana nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan nyo kita pergunakan semaksimal mungkin sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia. Kaum ayam tuah, kaum ayah yang berbahagia, getanyo sering tua dan sering kita lupakan apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia. Kon lagi getanyo pikir seolah-olah ialah untuk terus meningkatkan daya atau kualitas daripada kehidupan kita. Jika kita nyatakan sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nepegale Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanalun pejut jin dan manusia melainkan untuk mengabdi,
menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Maka menjadi poin utama dalam kehidupan ialah Allah keciptakan ketanyo supaya kita mengenal siapa yang menciptakan kita. Apabila sudah kita kenal, maka terus berangsur getanyo pun akan temakut kepada Allah. Layaknya kepada sesuatu yang getanyo takuti, pasti didasari oleh telah mengenal sebelumnya. Awai taturi dudo temakut karena kata tu resiko dari apa yang kita kenal. Demikian takalan manusia, kenapa semakin hari manusia semakin jauh daripada jalan atau tali agama Allah Subhanahu wa taala? Ini karena manusia itu sendiri belum mengenal siapa Tuhannya. So yang pejit katanya. Maka inilah landasan utama yang mesti terus kita introspeksi diri. Pada hari-hari kehidupan katanya dalam uro-uro, maka marilah sama-sama kita lebih mengenal siapa Allah. Apabila nyo kata tume, insya Allah segala peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyo akan kita nyo kerjakan tanpa merasa berat untuk kita laksanakan. Hana payah didukung oleh pehen yaitu paksaan. Tidak. Intinya mengenal siapa yang memerintahkan. Ada rasa takut yaitu dasar takwa kepada Allah. Hinoke getanyo akan lulu dan mengikuti perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Munyokan lagi nyo hana cara tetap getanyo sabelam udip gabu dalam kesibukan-kesibukan yang sifatnya dunia. Di mana kesibukan dunia yang dinamakan kesibukan dunia ialah sesuatu yang kita kerjakan yang tidak punya nilai akhirat. Tak pubut hino dunia tapi hana fahala akhirat. Nyokeun but dunia. Adapun aktivitas-aktivitas yang lain, kita usahakanlah setiap aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai nantinya di negeri akhirat kelak, supaya tidak sia-sia kehidupan kita nyo itu menjelang tawabah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam hana tua-tua kita nyo tam selawat tam lake ba Allah kepada pangulai umat, pangulai anbiya yang mursal, dronenyan mendapatkan posisi tertinggi baik itu di dunia maupun di negeri akhirat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tanggung-tanggung. Allah mengangkat derajat beliau, kemuliaan beliau itu mencakupi baik daripada negeri dunia sampai negeri akhirat. Bandung pernah tak kalian dan tak dengar gure-gure kita nyoba sampaikan bahwa kemuliaan kekasih Allah yang kita nyoba peringati hari kelahirannya neberi le Allah kemuliaan sebelum beliau lahir, jauh-jauh hari dari awal penciptaan Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Hino itu bi dua buah cabang kemuliaan orang Syi'lun yang berbahagia. Seterusnya perjalanan demi perjalanan. Adapun di satu sisi mengarah kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Sisi satunya yaitu mengarah kepada kemuliaan kekasih Allah, negubah oleh Allah dari setiap sulbi para nabi, terus berjalan sampai tiba masanya dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang merumpak dengan cabang yang paling mulia
Yaitulah Allah telah menentukan siapa yang cocok untuk mengandung kekasihnya. Dan siapa menikam siapa nantinya yang akan jatuh kepada kandungan ibundanya. Ini semua sudah ada. Dalam ilmu Allah kamu tentai, nyo ayah, nyo bunda. Demikian ketika bundanya mengandung, hana rasa lelah, hana apuh apa. Luar biasa, bunda pun merasakan akan kebahagiaan. Bahkan belum pernah dirasakan oleh wanita manapun selain jid dunianya. Belum pernah. Keistimewaan Allah berikan kepada Bunda Aminah binti Tengku Abdul Wahab. Ya, Tengku Wahab yang mulia itu mempunyai anak yang menjadi ibundanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, bulan-bulan dalam kandungan ibunda, setiap pagi dan malam itu menjadi ubat. Ubat apa? Obat meninggalnya suami. Karena dalam ketika setengah-tengah mengandung, yaitu kekasih Allah, suami tercinta, ayah daripada kekasih Allah, nuwa Allah, sungguh sangat terpukul. Seumpama katanya urinang banta menikah, baru red manikam pertama, kandungan baru sabuh minggu, suami gua Allah itu sungguh terluka. Tetapi Allah mengobatinya dengan kemuliaan yang berada dalam kandungannya. Sehingga tiba masa kelahiran beliau, Umi yang mutuah yang berbahagia, golom pernah takalon mi, langit yang takalon bak malamnya hitam, tanpa ada pernak-pernik atau bintang. Tapi menjelang kelahiran kekasih Allah yang mulia, langit wateta kalon mi hanaduh langit, tapi jitup oleh jemerlak indahnya bintang-bintang, mupluh ribu bintang hadir untuk menyaksikan seorang kekasih Allah yang terpilih akan terlahir di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ubena para tokoh bawatannya merasa hiran, hantam ke kalon na bintang yang penuh bak langit, tapi bak bungoh menjelang mendekati waktu subuh, nyo mupluh ribu jitup langit dengan bintang-bintang penguh. Nyo ke bawatannya mi mutuah ayah yang berbahagia, kekasih Allah terlahir atas ruang dunia yang mulia, Habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahiran beliau merupakan rahmat. Allah yang menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah itu terlahir membawa rahmat bagi sekalian alam. Artinya bukan daripada makhluk atau tumbuh-tumbuhan saja. Segala macam ciptaan Allah semuanya merasakan akan rahmat kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayah dan mak maklun yang berhadir bak malamnya, seandainya ada manusia yang mengatakan saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang kalimat saya cukup benci kepada mereka yang merayakan maulid, yang tebit di luar garis. Orang yang berani mengucapkan demikian itu sama halnya dia mengucapkan lon benci kulahir Nabi saban, na'udzubillah. Miona yang pegahnya bid'ah, hanjik pegat kanduri maulid, berarti demikianlah mereka membid'ahkan akan kelahiran kekasih Allah yang mulia. Ini hati-hati. Ya, pesan saya pada malam ini, kalau memang pernah terucap pada lisan kita, segala mati ni yang mengucap lagi ju, kayak sampai mati kafir tu, na'udzubillah. Bahaya. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah.
Kita senang kelahiran beliau. Kita ini sebagai umatnya banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nantinya di yaumil qiyamah juga nyanhan berlaku hana daya daripada nabi-nabi yang lain. Tok kemuliaan bak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga nyanhan akan tehah ayah, han tehah. Bersaleh tat getanyo je. Oh nabi-nabi lain hanjut tamong. Nabi ketanyolah sang pembuka kunci syurga. Beliau yang lebih dulu masuk, baru pintu lain teham. Sedemikianlah kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Demikian. Maka kita layangkan, kita luapkan kecintaan dan rasa syukur kita itu dengan kita buat acara kenduri. Kita pegat kenduri maulid, kita santuni anak yatim, kita baca barzanji, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Ummi, secret kita baca selawat ke Nabi, secret pula disampaikan oleh para malaikat ke deh bak Nabi yang pada saat ini beliau sedang istirahat. Hukum syarak hanada penafi katanya, tetap Rasulullah telah wafat di alam dunia. Tapi tidaklah sama dengan wafatnya manusia-manusia yang lain. Hansaban. Mereka para kekasih Allah itu ditempatkan istirahat. Karena tugas beliau untuk menyampaikan risalah Allah telah selesai. Maka kata Allah, telah selesai tugasmu wahai kekasihku. Kembalilah engkau kepadaku. Nikmati. Apa yang beliau nikmati, itulah buah dari hasil perjuangan beliau. Subhanallah. Tinggal itu getanyo yang mentong udip. Sabi-sabi mimtuah tamu selawat ke Rasulullah. Sekali berselawat ke Rasulullah, Allah selawat kepada yang menselawat kepada Rasulullah. Gebalah oleh Allah 10 ge. Man ke banjara tengku monyo tanyo selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dengan kalimat yang lain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jejit. Lalu bagaimana Allah menselawat kepada kita? Itulah berupa keampunannya. Itulah istimewanya selawat. Padahal kalimat untuk memohon ampunan itu istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So hebat istighfar dengan selawat. Kalimat pengampunan hana dua. Paling istimewa kalimat pengampunan itu istighfar. Tapi ketika disandangkan dengan kalimat salawat, itu tinggi pangkat dan derajatnya salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyo istighfar itu cuman permohonan ampun kepada Allah. Tapi menyo salawat yang pertama katanya necap li Rasulullah sebagai umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi katanya yang mulia. Yang kedua, Allah memberikan pengampunan kepada katanya. Makanya dalam siuromi ayah menyojud 2 ge, 4 ge, 6 ge, terus tingkatkan. Hana baca lain, hana masalah. Selawat ini diutamakan. Tapi lon yakin siapa yang mendawamkan membaca selawat kepada Nabi, insya Allah nantinya dia akan tertarik untuk membacakan istighfar ataupun kalimat-kalimat yang lain. Pendukung akan menjadi daya tarik untuk membacakan amalan-amalan yang lain urung syilun. Maka utamakan membaca selawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayangmu kepada Nabi kami yang merupakan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curahkan ya Allah kepada beliau. Curahkan juga kepada keluarganya. Curahkan juga kepada para sahabatnya yang mulia.
dan curahkan kepada para alim ulama setelahnya sampai baik tua kepada ulama-ulama Aceh yang getanyo cintai, di mana jarang getanyo ronyo tatuho deng tatuho kiblat, bisa kita mengerjakan salat, itu semua berkah daripada perjuangan para alim ulama. Maka cintai alim ulama, bil khusus kepada ulama Aceh, umumnya kepada ulama Bansi Gombumo Allah Subhanahu wa taala. Takdim kemuliaan terutama dan yang paling pertama kita ucapkan kepada Abu Imam Syekh Masjid yang katanya cintai, yaitu Imam Syekh atau imam masjid. Demikian kepada imam-imam yang lain yang mukim masjid, baik imam kampung atau imam dusun. Demikian yang kita muliakan BKM atau Badan Kemakmuran Masjid. Selanjutnya istimewa kepada pimpinan pemerintahan tingkat kampung, terutama Bapak Gesi yang kita cintai. Selalu kita doakan mudah-mudahan Bapak Gesi, Ibu Gesi dan keluarganya itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang mulia Bapak Sekdes, olehnya kepada yang mulia perangkat desa, baik Tuha Pe, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat, Tuha Tuho, Tuha Itut Leuro, juga kebagian. Para pemuda dan ketua pemuda yang istimewa, walau malamnya para pemuda hanali lekabeh melinggai home, hana ada tegai pemuda, buka bejak Melaya pun. Ni muda pun hadirlah. Bebak keyboard drone ke? Ambak lagi yang tanya dong itu. Dan bek musom. Yang para pemuda istimewa, terima kasih kita ucapkan karena kinerja para pemuda lah sehingga acara getanya itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemuda juga senantiasa berada di garda terdepan itu dalam hal menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih baurau Jumaat, anak muda berhadir mandum, ya, anak muda baik sampai kosong masjid. Demikian menasah-menasah penuhkan para pemuda. Kalianlah yang memegang peranan hari ini di Aceh. Kamu Tuhannya hanali, siada ka berangkat. Tinggailah Acehnya mbak jaro orang drone. Ini di sinilah kita support sepenuhnya kepada para pemuda supaya baik tepeh dengan narkoba. Pakan ke sabai-sabai mu pep-pep kita nyo tidak pegah dalam khutbah, dalam ceramah, dalam dakwah. Bukan benci kepada kalian tetapi sayang. Dubno mu ne kata peh dengan narkoba. Bagaimana Aceh nanti ke depan? Bakso tunjuk. Maka kita sabai kita nyo karu dalam dakwah yang kenyo sebab. Kami sempat meracun anak-anak generasi Aceh nanti ke depannya. Kiban hi Aceh. Baik dah pegah dan peramai masjid atau menasah-menasah. Lun khawatir kalau mereka sudah rusak, ukur tunggu. Yang dakwah-dakwah lagi yang nak payah melumpur tunggu. Ini akan diubah oleh mereka untuk hiburan-hiburan malam. Nauzubillah. Mudah-mudahan baik terjadi di Aceh. Getanya pun merasa bertanggung jawab lah. Semua tanggung jawab. Drone umi juga laginya. Anak-anak ni jaga. Adik-adik lu yang darah-darah. Itu tolong kurangilah ya, dalam penggunaan gadget atau handphone, kurangi. Kalau memang ini tidak punya manfaat, tinggalkan. Tanya orang si pun harus ada ketegasan dalam rumah tangga itu untuk mendidik mereka. Menyohana nanti kehancurannya kita yang merasakan. Kajut ada yang mentang udip ya. Kalau kita di posisi masih hidup, okeylah. Coba bayangkan dikala kita kata wabah Allah.
Kita sedang dipertanyakan di alam barzah satu persatu perihal kehidupan dunia. Sementara anak-anak kita terlepas daripada didikan, mereka asyik dengan sesuatu yang tidak punya manfaat dan yang sifatnya maksiat. Tentu saja kita yang merasakan mim dua. Nyobek sempit dan yang terjadi ini. Kita sayang kepada mereka. Bimbinglah mereka. Tanamkan dalam dada mereka itu ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Oh, kami kan tidak punya ilmu Pak Ustaz. Hana ilmu tiap daya. Belum daya kubjai di Aceh. Ini adalah hajang kehancuran mim dua. Ya, menyohana salah lun kaduaga tino. Ya. Artinya pakai nak tanya sampai lun sampaikan mi. Ini merupakan tanggungjawab kita sebagai orang tua. Ente watena meninggal keluarga yang kita harapkan sepenuhnya oleh Bapak Imam. Asal kan meninggal orang kayak Engku Imam. Kita pikir itu tugas Tengku Imam kan? Tidak. Ini semua dibebankan kepada keluarga. Disinilah kalau mau sadar sebenarnya mudah. Karena inilah faktor utama yang mana katanya dibebankan yang merupakan fardu'in oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika fardu'in kan terlepas, mulailah kita kembangkan dengan fardu-fardu kifayah, di mana nantinya ketika musibah dalam keluarga baik payah ruh gop katanya mampu karena ilmu sudah ditanamkan terlebih dahulu. Makanya kepertimbangan mi dalam kondisi Aceh mi mutuah sangat terancam hari ini. Memang hanadeh jinosiat meriah guys sengap. Kenapa? Karena ke depan ada pilkada. Ini persiapan demi persiapan. Polisi-polisi awak militer-militernya memang dijaga Aceh berkondusif karena nanti ada pilkada. Tetapi setelah pilkada itu terjadi, sudah tentu siapa yang menang, nyane preh tak tahu. Akan deh kehancuran mim tua. Karena Allah yang menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Tampak jelas kerusakan di darat dan di laut itu sebab kerusakan ulah tangan jahil manusia. Ayo kita nyopi hana trip baru II raya kan? Aturan ini bisa menjadi sebagai bahan renungan. Ini teguran dari Allah. Artinya daerah getanya ada yang tidak beres. Getanya mioka canggih tahu dip. Jangan mengambil kesimpulan seolah-olah semua itu terjadi dengan sendirinya. Tidak. Kalau lun pegah tempo dulu kan, waktu lun dakwah di sini. Semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Walau kau pernah dengar lun pegah lum kadang katua nu. Iya dalam siurul hega ila kaidin ba Allah. Ya Allah, manusia ya Allah ku berat ka maksiat ke drone. Nabi izin kamu tiga. Allah melarang, Allah mentang sayang katanya. Apa kata Allah? Air dua bertenang. God ya Allah. Securo jaklom. Ia mengadu ba Allah. Ya Allah berat loh ya Allah kai maksiat. Bahkan ibadah mereka itu mulai berkurang, bertambahnya kemaksiatan pada mereka. Ya Allah izinkan kami untuk naik ke darat. Dia pegang ya Allah, dua inan. Kedua inan. Suput ijak lom mim dua. Bapa rap mugrib. Ya Allah, Engkau maha melihat. Ya Allah, saksikanlah. Hamba-hambamu bukannya ibadah kepadamu siang dan malam mereka asyik untuk kenikmatan dunia yang sifatnya maksiat. Lihatlah ya Allah. Ya Allah izinkan kami naik ya Allah. Nepi izin ya Allah. Tiga mentang ya Allah. Izin ya Allah. Nepi ya Allah. Kajiat. Tak ju tapi pilih-pilih tempat kepada Allah. Yang halumbi beda God ya Allah. Mitakat. Nya handai turi rumah tungku imum ya Hana urusan ini imio kai support saja. Nyoke mi mutuah yang kita takutkan. Iya. Apuy, angin, tanah. Ni simak baik-baik mi mutuah. Kembali putra le mentang tahun kelung nahi mentang ge jamun. Nah.
Hai jamu ni hơi ku putih, urang ka ngeo thit. Aure yo ka ge thit lam. Nanti ada pendapatnya mi be abe wate kita yo. Miam tuai berbahagia. I apui angin tano. I akan ji udarat meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang tentera Allah. Apui akan terjadi kebakaran di mana-mana mim tua. Itibit apui. Hana angin, hana hujan tetapi bisa berkobar api itu meluluh lantakkan. Idet madu mim tua. Apui meyokai ja denggo nyo maah. Iji hana ituri mutuahnya. Oh nyo masjid. Oh nyo rumah sikula. Nyo daya. Ada nama iterimang perintah ba Allah semua diratakan. Apui angin. Semua kita merasakan, ya. Sepeninggal ulama kita di Jenib, ya. Allah yarham Tengku Haji Muhammad Yusuf bin Tengku Haji Abdul Wahab, Allahumma gfir lahu kadraninya, ya. Leuh nuwa beliau ke hadirat Allah, mulai angin sebak-sebuk. Tegak-tegak angin. Ini tentara Allah. Artinya katanya hantar timli pada ranah kebaikan. Hantar timli bersatu untuk menciptakan ranah-ranah kebaikan. Hantar tim nepreh truk angin tentera Allah akan diratakan semuanya. Nah, kalau orang yang di Aceh Utara, Simpang Rangkaya, Aceh Utara, ya? Yang kita nyokalan kan tenda-tenda jualan kan, tenda-tenda gop mekatnya ibapo oleh angin. Tapi ke itu kekuatan kabeh kekuatan tidak. Maami, angin yang merupakan tentera Allah nyoba beton bangunannya hanai kira ami. Mungkin kalau pernah kala itu mudah bagi Allah nyo gebet dengan angin di bapa waten. Mudah. Makanya baik mayang dengan tentera-tentera Allah. Nyawa tekade angin sebab subuh. Ini pertanda apa? Bala. Oh wate kadehnya adalah pertanda bala. Mari kita introspeksi. Kita tidak menyalahkan orang lain. Masing-masing salahkan diri sendiri. Karena enggak ada manusia yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Mandum teman dahsyat. Kalau sudah semua, artinya pada malam ini bukan hanya pendengar, pembicara juga masih punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mandum teh yang dahsyat. Bahkan nepegale Nabi, kullu ibni Adam khata'un. Tiap-tiap anak keturunan Adam itu berdosa. Ya, tip-tip anak keturunan Adam mendosa. Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa. Itu kata Nabi. Sebaik-baik mereka yang melakukan dosa, segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya getanyo iman lima wajar berdosa. Ngunyo wajar berdosa, maka segeralah bertaubat. Kalau tidak pada ranah bertaubat, tidak wajar katanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana wajar katanya pubuk dasya, mandum fasilitas Nabi Allah. Cobalah renungkan dari pertama kita dijadikan dalam kandungan. Pajan natom tak kirim makanan ke anak dalam kandungan. Hana. Yang pajuh makanan mak. Pernah le ne mamoh le mak ne ud i mamoh le anak. Hana. Jadilah yaitu darah. Gizi bagi orang tua untuk bisa bertahan selama mengandung. Yang menjadi darah itulah asupan katanya di alam kandungan. Tapi alhamdulillah kita terlahir dengan selamat, dengan sehat. Bahkan sampai malamnya katanya lebih sehat oleh Allah. Bisa melangkah pada masjid untuk menyaksikan acara dakwah. Bukankah ini semua pemberian Allah? Maka menyatakan dari kewajaran tidak wajar katanya berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tak pegah mi. Baru-barunya kena itamong dan kalian bak media Paulus Kristus yang di Jakarta. Nyan perlelun himbau hino karena menyoji dari Jakarta jokonan Umedan
dari Medan ni tamong kono awai truk kono bak drone tabak drone dilangsa kan jadi awai tamong kono ile perlelun himbau nyan utak Israel nyan ti Paulus nyan makanya kalian harus mawas jaga-jaga ini ada program-program baru daripada Israel untuk menghancurkan generasi Islam terutama kita orang Aceh yang perleningan sempat si Catok Bruknya mengeluarkan statement kalau kita lihat ada yang menikah sesama jenis itu kalau bisa jangan dibuli rahmati mereka Catok Bruknya pui tu pui je nya bahaya mi kita Aceh ini diambang apa kan bahaya besar maka je watai mencekot mono ilo sering dalam dakwah ku pega nyo kengan sebab-sebab lagi nyo dak meje tak cok pulang ju Aceh tayu jalan pega ke Indonesia yan iji pega ju peraturan-peraturan ni nanti mereka imbaskan kepada Aceh bahaya iji hanai di Paulus nyan langsung mencuap nama Aceh sebagai pemenang kontes bencong di Jakarta je ke makanan nyan bu mangatat je makanan teh apa jo alah ya Allah i bencong yang menang nyan pihana hi urang mo beo kagot hi tangen ngehiji tapi menang ini kan sengaja jadi drone malamnya ketika banyak bahasa Indonesia yang saya ucapkan itu dimaklumkan karena ini kamera seperti wartawan JNN, Metro TV, TV One. Nanti mereka liput kan, mudah-mudahan sampai kepada pemerintah Indonesia. Be iduk lemah aja ngayok-yok kerehinan, pikirkan bagaimana Aceh ke depan. Kalau memang mereka tidak sanggup untuk memikirkan atau untuk menerapkan syariat di Aceh, ya udah pisahkan saja, lepaskan saja Aceh. Mampu dan udah pegat kan seperti orang tua yang banyak anak, tapi nggak sanggup ngurus. Seharusnya begini, kalau memang punya anak, haik tauro, tayu kajak juga merantau deka, kemenang, nyakan, haik tauro, tapi hanya jak hinan, empun hantar puatan. Indonesia pungong, kup sakit hati. Nyawati lagi nyaw ingat tu. Kenapa? Pakai icah di mana kok? Kita nyok katuha mi, katuha ni. Walaupun drone tapi kenang skincare hile muda bacun. Dia tak hi urang lagi boneka Barbie tu mai. Nah yang muka mekilat lagi kena minyak makan urang. Tapi drone baik bengai kakak long tari maksud long tu berat tari drone walaupun dia kena minyak makan gitu. Tari. Benar ada gop, ni ada drone masing-masing. Ada pegang menang, nak ada gop, drone lagi minyak kali kena cerongkot. Anacan lah guys. Tengok ke Tuhan. Kita kan semuanya punya keturunan. Tengok nana kan. Siapa tengok kata wabak Allah. Pernahkah tidak kita fikirkan? Ya Allah, siapa leung kalau wabak Allah. Kibani mudib anak-anak leung ya Allah. Punya peraturan-peraturan Kristen itu sudah merajalela. Yang tak jino tak fikir hana gereja di Aceh kan. Kan hana gereja. Hana de. Ada menyongon peng dumpu jalan ni. Neun tu. Nyawa kelun pegapu. Ke gubernur duk barang kata je tengku tapi landasannya bukan iman kepada Allah dan tidak takwa kepada Allah barang kaso je duk ke gubernur tengku menyai suntik le Jakarta segera harus kita kerjakan nantinya kita mau ngejuk apa ya kena memang program pegat gereja je di Aceh tengku nyon ni cetek tengku ya kita berlindung kepada Allah kita lihat nanti ke depannya nyo bukan ini pancu habis-habisan menyok gereja kata dang tunggu artinya adat dan budaya mereka itu akan jalan di Aceh putar perehwa yang majino pi Sabang cukup ancu kah ancu dah kai Sabangnya nah yang pegah tu masyarakat kota Sabang itu pernah mengundang saya untuk pidato di Sabang mahal di je ekbud ilungnya tak kai masalah asai kai pegah tengku nawate kena Sabang bele tinggal long karam gurita je menam kaji yo lo ekbud. Mio tempat long tamong gedehnya insyaallah tengku mendoa. Terus kita berantas. Tempat-tempat maksiat hari ini cukup tajai ka di Aceh. Kafe ya Allah. Kafe di Aceh ke timoh kulat ba musim hujan itimoh li.
Malamnya hana terdebit yang kurung sehat. Singa bengah kalau masjid terdebit mentang siju. Malam singa ke agak tegar bacut. Rencana yang minta makanan. Batal kena kafe baru ke? Si malam hana terdebit kena kafe baru. Metabu di Aceh. Apa salah tengku tak pegat kafe? Tidak. Tapi buatlah peraturan-peraturan. Itu jangan menentang dengan syariat agama Allah. Waktu semayang maghrib. Getanya yang nak kedai. Yang nak kafe. Baru. Tebit, manum. Apalagi dikumandangkan azan. Di masjid-masjid, di menasah-menasah. Waktu solat maghrib. Nyan aturannya. Waktu azan itu benar sidro. Al-gojo yang benar tak lanti dan lanti bagi si yang tiro al-gojo tiro imak parang asai kayadan jaju rata kafe dang dai kumnan pasti urang kita yang apa bang puklau ke adan ni entnan mentang tang kampung hana tatio pegah limim tua ni adan ba ni adan Allahu Akbar Allahu Akbar. Buat lega tu azan. Nah lega. Miohana azan keron. Itu nyo pura-pura bak kafe bang pura-pura. Adan kai mutu ide. Orang yang dengar azan tapi mereka tidak jawab panggilan azan. Hanya kejawab. Sengap. Lalai ke main api. Dikhawatirkan mati dalam keadaan celaka. Na'udzubillah. Kita harap-harap dalam doa sabi ba Allah. Ketika menjelang kematian. Ya Allah bermutumai ucap kalimah dua kalimah syahadah. Artinya untuk penyelamat iman. Baik sampai tanya hana rung-rung dalam neraka. Mim doa. Dosa kape-kapenya itu sudah tidak ada perhitungan. Hanale uro hisab, uro perhitungan itu tidak. Mereka itu jelas khalidina fiha, kecampakkan dalam neraka itu selamanya. Hanale bed. Maka fungsi iman itulah untuk bisa gebet dari neraka mutumai tamang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mazan hendak tim dengar bahkan merasa tidak terpanggil dengan panggilan azan. Nyo bahaya. Wate siata kebahala. Nyo kita nyoba HP. Ini boleh Bapak Ibu ya. Kita introspeksi diri. Tanyongan HP kabrathat ni. Kabrathat tanyongan HP. Tanyo nangon katrip hana merumpok ngongon tanyo. Si uro ta telpon lah. Kebetulan ngon naik kampung. Yuk kita kumpul reuni. Kumpul mendum ngon. Wateka kumpul, lalai main HP. Iji main HP kedoi, tanya main HP kedoi. Jadi yang kumpul kupu. Demikian tanyalah masyarakat, wateka duduk rame-rame, lalai dengan HP. Jadi peradaban, akhlak manusia ini sudah merosot. Hanale tanyo saling menghargai, menghormati orang tua. Dikala orang tua tengah bergahabat, dah puduk ilai HP. Jadi tengok HP bunga, HP cauro, HP support, HP. Tuh na yang bah HP. Nah, kita yang lewatnya mana? Tengku, pakai nutupu orang nak gebah HP seragi atuh Watenyan ilun berseberangan, inolon tibelah na urang. Tengok tadu imusu teng tong. Ha. Artinya apa HP lah kan? Yang lucu lam na urang telpon, buat HP lah Hana pulih-pulih bangai. Tengok tetu gimana bergahabai. Menyok cirit kajian. Menyok kerih becun umpama. Halo. Halo hai putra. Pagi le gawat aku. Kita gawat perjuangan gaprele de ude. Nyan main iklan nyan niku. Hana payah ni pegah bagop iron tengah lawit tipu ju bebek tengah lapi. Jorok tak manusia anje kayak mim tua. Jadi peradaban kita ini sudah merosot, hanalin.
Sampai tengah malam dengan HP ni talop. Ha? Padahal kat tengut. Kubrat kat tengut, tapi HP ngilom. Percaya atau tidak, ini memang rancangan Yahudi mim tua. Aplikasi TikTok snack video yang sifatnya scroll. Lop. Nyo dirancang. Ada satu komponen ya, hardware di dalam HP yang tunggu atau yang didukung dengan aplikasi, di mana aplikasinya wateta scroll itu bitlom. Scroll itu bitlom. Yang ipupe dengan saraf yang nak lautak katanya, IQ katanya. Sehingga waktu taloknya itu bit lain, pikiran menjadi senang. Ban senang talok tapi melalui itu. Sampai kadang tengok mata kan hilir terbelut lok fit. Na urung mata matang terbelut. Jarau kata dang urung kata tengut. Urung kata tengut, atai je urung tengut panai nak mecih bertepit mata. Na si urung tedang mata mano. Tapi kata tengut. Coba kita pahami. Dia pun kata bengah watai tak bedah. Lagian bedah bengah. Yang jarok HP tidak. Mudah penting cai. Sang nai WA pun oleh kepala kontraktor nalung heboh kalau melu. Padahal bedah nan je jabat kedai kupi mutang. Bopu sibuk dah. Saya ingin mengajak ya. Malam waktu di penghujung tidur kita masih menonton hal-hal kadang-kadang yang diharamkan Allah ya. Dan nonton aja. Pernah tidak kita ingat bahwa lon bak malamnya apakah na bedah hentu? Siapa tahu itu adalah tidur terakhir kita. Terakhir takalan dunia, terakhir takalan HP. Nyo adalah keneli helun. Merempak kalan dunia sehingga bunga helun akan wabah Allah. Tengok hana ada dua mim dua. Coba bayangkan. Kecuali nak pemberitahuan, pastinya kita sudah buat persiapan. Ya mana lagi tanya nak pergi pesta ni kan? Ayah kan kata dupu tanggai pulin. Lagi acara malamnya maulid. Tanggainya tanya pergi maulid. Kita sudah buat persiapan karena ada pemberitahuan. Tapi kematian tidak. Dia tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui apa saja. Ijazah saya katruk ajaib berangkat. Itu yang dah fikir butuh ile baru meninggal belum tentu mi. Atau sakit ile baru meninggal. Hana tentu ti. Na urang sakit mi 10 tahun sakit. Na urang jaga kan tiro. Kalau istilah kota baby sister. Ijaga le baby sister ganyan kan. Watai pegak pengumuman ni melasa. Ipikir legok. Bapaknya meninggal karena katipluh ton kata kit. Tahu-tahu ada pegat pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagua Allah. Baby sister yang jaga orang sakit. Ikat. Duduk. Nyan mandum hiran orang. Ya Allah. Bapaknya kasih pelutun kata kira. Tapi kok yang jaga bapaknya yang meninggal. Tergantung ajal. Maka inilah perlu persiapan. Ketika tiba-tiba ajal truk bak katanya. Tahu bahwa Allah. Kahan seluruhnya dan sepenuhnya ada persiapan amal. Mubacut benar mim tua. Atau persiapan katanya untuk memperbaiki ibadah salat. Kalau tak perbaiki karena mubacut. Intinya kalau tiba-tiba datang kematian, tengok kasihan. Menyokan lagi nyo tak pegat persiapan mim tua. Ukenyo kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan nasi anak muda ipegat balon. Jaringan Israel ita mengu Indonesia nyoka menyebar ke u Aceh. Nyona kaki-kaki tangan mereka kita tidak tahu siapa. Pastinya mereka sudah bekerja di Aceh. Apa visi misi mereka kita belum tahu. Cuman saya khawatir. Allah yarham Abu Tu di Belang Beladih. Luasan kubur drananya. Itu pernah
kekhawatiran beliau itu melewati atau melebihi berat temakutnya tentang apa? Tentang nantinya apabila berhasil mereka menguasai Aceh, Aceh akan dipekristen, na'udzubillah. Inyo ke tantangan katanya urung tuha yang mana nanti mereka akan meracuni anak-anak generasi Islam di Aceh. Nyo target awaknya. Bahkan mereka hari ini sudah membuka jalan untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, di antaranya lewat jalur pendidikan, jalur kesehatan, jalur bantuan ekonomi dan sosial lain sebagainya. Hubjai kai bukalingnya. Pertama tu, le anak-anak muda katanya yang hanale uronyo hanabut, hana lapangan kerja, pengangguran. Mereka lah nantinya akan direkrut dengan gaji-gaji yang maksimal, yang menggiurkan. Yang mereka nanti akan ikut di belah di. Anak-anak katanya tolong dijagalah. Jaga. Mandum tu ini tugas kita mi. Tugas. Menyonyohan tatim artinya kita nyohan galak kepada syariat agama mi. Menyohan galak ke syariat agama mi. Puatra ci yang tak pegah sabe cinta ke Nabi. Tatim pegat maulid Nabi puatra. Uronyo mentang udip tak perhina agama Allah. Wate mati kita nyomi lebih lom ke perhina le Allah. Lun tanya mi. Nuturi Abu Lahab. Abu Lahab nanturi. Hai! Ya ni gaduh lok-lok HP nan makaji. Jai tajamu kampung dro. Kupu ba urung tuput ikap, empat urung penguh hubjai. Dari ilun bunuh ide ke ikap. Nanturi Abu Lahab. Nah, monyona ni pegah na menyohana hana maksudnya ngak bagah tak pegah juga dia. Nyairan tetayang kan tahu ge kuda tak kengon. Nanturi Abu Lahab. Kena rumah tanya umi yang hana sembayang yang kejinya. Suami tanya nak sembayang. Suami tanya nak sembayang. Yang hana yang keji. Biar nanturi. Nekalan mi mutuah. Di mana saja Rasulullah menyampaikan dakwah untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa taala, penghalang pertama bukan daripada orang lain, dari keluarga drone Tilahab yang pegak onar. Bahkan ijak gede mukumpul Utubah, Syaibah, Abu Jahal dan konco-konconya nyan racun pertama itu bit dari Abu Lahab. Bahkan ikan le tokoh-tokoh lain. Bukankah si Muhammad itu keponakanmu? Hai kamu betul. Memang nak kumulun tapi hai mia salah kan tetap salah ni. Salah menurut Abu Lahab itu salah. Maka itu yang lewatnya. Bagaimana cara kita hentikan dakwah Muhammad? Ikan le anak muda langkawan tiro. Tapoh ikut di. Tak kumpulkan yaitu pemuda-pemuda Mekah yang gagah-gagah, kita bunuh Muhammad. Ikan le Abu Jahal. Kamu pikir semudah itu untuk membunuh Muhammad? Apakah kamu tidak ingat bahwa Muhammad itu adalah garis keturunannya mulia dan banyak pendukung-pendukungnya? Keluarganya itu merupakan keluarga besar. Bagaimana halnya nanti kalau keluarga Bani Muttalib kumpul dan memukul hantam kita? Hotaja. Kak sengap. Ibu gak dapat. Watai pegarapatnya memtuah mandum tengah merencanakan untuk membunuh Nabi kita yang mulia. Kibanyum le. Sabe-sabe siasah yang digunakan mereka, yang kesimpulan daripada rapat mereka itu untuk membunuh Nabi Muhammad. Kan ya ingat, bunuh. Sehingga itu bin usul le orang lain. Kacok taikat Muhammad. Le taikat tunggu malam. Kita tangkap Muhammad, kita ikat. Olehnya talonnya tak ikat terbak kelidai yang paling clear. Alian tak paruh kelidai bahi baplung le kelidai yo hai baplung ke dia. Nyan yo hana gebuh ben pindah-pindah apa? Nak buh terkah pu yang. Pu terkah. Kan? Hai, halo pu yang. Kotak pu. Terkah kan? Ajibo, pu ni apa gah balung boh. Ni boh ju. Yang ni boh nak ku dakwah le ku nak ni boh. Kupu kegap ai. Yukum palau.
Draw tile tabuh baru tajuk ke gop. Boleh. Encin bija ti encin. Bo encin juga nanti ni. Hukum pada orang darahnya. Maka dia nak tutup lintu. Cik kajil kali boh tulak ke gop. Mia hanai boh ni dot ledon nanti ada baik don kali kuda elong. Boh boleh. Kan kelong ayam mi kan kelong. Kan ke panitia, kan ke tungku imum, kan ke imum ci. Ke draw ni. Nyantai nubuh nyan kan. Draw ni yang darah-darah yang golong kawin. Nubuh. Ya Allah. Nyokan karena gede le tungkunya ni Allah. Lungbuh ti ya Allah. Ngan sedekahnya ulun laki bubagah truk lintu ya Allah. Mesti hana lintu yang timang. Ada yang tirung-tirung macam jeci. Bumenan. Urung siam doa yang berbahagia. Terus mereka merencanakan untuk membunuh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika nasidra urang tunggu yang mendengarkan gedengar langsung bak pintu bahwa ada rencana untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak watenyan mi Abdul Muttalib kagua ba Allah. Maka hak asuh Nabi Muhammad jatuh kepada Abu Talib. Abu Talib susah karena posisi Abu Talib katuha. Nyomyo tekedi ja awaknyo yak serang Muhammad lun hana tenaga. Saya sudah tua. Maka bawatennya Abu Talib tengah fikirkan bagaimana kondisi keponakannya, tengah neduk. Tiba-tiba datang seorang wanita tua memberi kabar. Abu Talib. Dia buka pintu oleh Abu Talib. Kekalan urinang yang kamu ha termakut. Ketayang oleh Abu Talib, ada apa? Abu Talib beklen hidup. Pakat, Pat. Terus saudaramu, itu si Lahab, Pat dengan hidup. Mereka tengah membicarakan, tengah mengatur posisi strategi untuk membunuh keponakanmu Muhammad. Abu Talib berat hati makut urung silun. Berat hati makut Abu Talib. Geberangkat Abu Talib bawa tenyan mi. Terus kenan hanle gepiu. Gedobrak pintu. Awak yang dengar rapat. Gedobrak pintu oleh Abu Talib. Terkejut tokoh-tokoh kafir Quraisy bawa tenyan. Ada gerangan apa engkau wahai Abu Talib datang ke tempat kami? Nekun li Abu Talib. Saya sempat mendengar bahawa kalian merencanakan untuk membunuh keponakanku Muhammad. Musiro hana tho tiju tuut karena Abu Talib orang terpandang. Orang yang disegani dengu. Maka eok di Lahab. Ikun li Lahab. Abu Talib, kenapa kami harus membuat strategi untuk membunuh Muhammad? Nah tadi puai kata Abu Talib nak dijawab sebuah. Karena Muhammadnya kaime ajaran baru. Dia berani menghina ajaran nenek moyang kita. Maka ini sepantasnya Muhammad harus dibunuh. Nekun li Abu Talib, hangkong. Ya. Memang hana hi urung bulahang, kada ara hingkong ju. Nekun li Abu Talib. Ikah wateka pegah habah hana ka pakai ule ya nekun li Abu Talib. Wateka pegah mengatur strategi ingin membunuh Muhammad. Saya tanya, ikah ki Muhammad so tu. Mutengap tu Lahab. Wate tengap Lahab, lagi tengap drone bunuh kena lun temayang tengap, yang ke yang tengap saban. Ditanya pulang balik le Abu Talib. Kutanya bakah, beraninya engkau membuat strategi pembunuhan Muhammad, lun tanya ikah ki Muhammad so. Hai ni kumun, teman nak sampai utak kah kayak apa nak kumun draw ke? Kah tengap. Kebetulan langkawan nak Abu Sufyan. Gejak juga Abu Sufyan. Abu Sufyan kalau Islam bawa tenyan. Karena kan Abu Sufyan itu di Fathul Mekah. Waktu pembebasan Mekah. Kita mau Islam. Ini tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan kageten kaya kagedeng. Latih Abu Sufyan baik tanya baik tanya baik. Gejak je Abu Talib ika Abu Sufyan kata. Sufyan. Nalun Abu Talib. Kah taban. Hana Abu Talib ilung ipakat lewat yo no. Temang kajak. Engkau menyo hana lung jangan ti po le apa Lahab ya. Apa Lahab atau hana tim lagi gaya muka. Gupo. Temang kah hana utak tu. Ikah so ke Muhammad. Tengap mendum. Bate bengeng Abu Talib mendum tengap. Jangan lu pegah kata-kata yang mendum. Teruskan rapat kalian. Tapi ubah pekerjaan materinya. Bukan materi untuk membunuh Muhammad. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak akan tinggal diam kepada Abu Talib.
na urang lam kawan. Metiah mano. Abu Talib berha nampak podu di urang katuha. Serah ketubik ke Abu Talib. Beka fikir long tuha ya itu hana hang kuju poh waka. Dia ni muda itu pun agak tak kebera. Padahal ije tidak ide. Ketubik jo Abu Talib. Awaknya melikut Abu Talib ipegat lom rancangan. Ikut anak mudanya. Hai baik barang kau je. Puai ka kata makut. Kan tu makut. Ikai padahal latih aku bunuh aku pegah kan. Pakam berhati itu hanya. Itu pun. Padahal itu kebetulan. Kaya kau. Kau berangkat. Urung Silon tidak sampai di situ. Terus mereka lakukan pengintaian. Diintai terus Nabi Muhammad mimtua. Di mana saja. Maka truk bak sabah watek. Tinggal tokoh-tokoh puit sagai. Abu Lahab, Abu Jahal, Utubah, Syaibah. Puit ke? Geduk dia. Hai. So temjak bak rumah Abu Talib. Dekan le Abu Jahal. Drone juga abang drone ke kon gop nian. Engkau kan saudaranya. Drone juga. Dekan le Abu Lahab. Ke iroku ka hang temjak. Iroku ka hana mengat. Sebab iroku miola ini pegah bantu tu ko poh. Padahal hana hang gede je ya. Tuha Abu Talib ngengkong yang sebab. Duduk kentu. Jadro kementang Abal Hisham. Abal Hisham itu kan Abu Jahal. Yujak Abu Jahal ke dia. Gejak ada Abu Jahal. Nyak, baik buka balik. Terus ke dia ke tutup pintu. Nabi kita nyomi dalam gambar dia. Dia nak dengar su tutup pintu. Nak bedah Nabi nak buka pintu. Nak kenal Abu Talib. Muhammad. Kaji nak bahlung buka nak. Hana tatu so kadang lawan kata nak takut ipoh kata nak. Kadu inaya. Gebedah Abu Talib ke buka pintu ni. Watai ke kalian Abu Jahal. Kita yang juli Abu Talib. Ada apa? Ada apa? Kan lu nak tanya ngi Muhammad ho. Kepu. Kan lu pegah mana kalau bisa Muhammad hentikan saja dia berdakwah. Baikli ya dakwah. Emang apa masalahnya kalau memang Muhammad terus melanjutkan dakwahnya? Apa masalah? Kacau pegah li Abu Jahal. Karena Muhammad dikala berdakwah dia mengajak kelompok-kelompok kita untuk mengikutinya. Artinya semakin hari semakin le pengikut Muhammad itanya pu tinggal. Tak pegah hai Abu Talib tiat. Masalah ji ni kembangkan agama ji kembangkan tapi be main cok-cok ngon. Nyong kamu abe icok Muhammad. Kekel Abu Talib puro naik pakat ngon awakah. Kalau menurut saya Muhammad hanya mengutarakan kebenaran-kebenaran. Maka orang-orang yang beralih dan mengikuti Muhammad, mereka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Muhammad. Lah mati Abu Jahal, berarti tang Abu Talib kakenan tangeng. Tapi hana goyang urung silun. Ya Allah. Yuk jak tiga tu, jak lom. Tetap hal yang sama. Iwo. Kelega ijak dengku mutua. Ikan le Abu Talib. Kalhega kata jak kena. Caci pegah sesuatu alinya berangkajan beda jali. Ikan le Abu Jahal. Abu Talib. Nyo adalah peringatan terakhir Abu Talib. Kalau setelah ini Muhammad tidak benar-benar tidak menghentikan dakwah, ingat pasti akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran di seputaran Makkah. Abu Talib meri temakut, ya Allah, kalaupun ini sampai terjadi ki banjarayo, lun hana daya dan kekuatan untuk lun tepis kejadian-kejadian yang mengerikan. Ya Allah Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib mi mutua, nekalan respon Nabi mi ba? Nekalan respon. Nehoi Nabi kita yomi. Nabi dalam Muhammad nalo nabu tatabi ne dia. Netubi Nabi kita yomi. Nekun le Abu Talib Muhammad. Lehega ijak bunuh ti Jahal, tentu saja engkau mendengarkan apa saja permintaan mereka. Tapi lun tanyang bagata ne bagaimana untuk kali ini menyokitanya tak ikut apa kemauan si Jahal. Nabi hanan jawab ni. Nabi orang yang paling beradab ni. Cocok. Ni dong Nabi kita nepu mulia Abu Talib. Nekun le Abu Talib. Muhammad. Tolonglah nak.
Kalau dakwah masih engkau lanjutkan nak, lun katuha, tiba masanya nanti mereka mengumpulkan pasukan, ijak kena ne ipoh kata, zaman ayah lun Abdul Muttalib kakekmu itu menyerahkan engkau kepadaku sepenuhnya. Apa wasiat daripada kakekmu kepada saya? Gepegah lenek tu, hai Abu Talib, nyo anak manyaknya tak jaga berlebih daripada tak jaga anak draw. Tapi yang makanan berlebih daripada anak draw. Dumpu giup lebih ke kata. Uronyo akan lun kerja yang duasit lenek kata yang merupakan ayah lun. Tapi Muhammad lun uronyo katuha. Saya tidak punya tenaga. Bagaimana nantinya ketika pasukan kafir Quraisy itu datang menghantammu? Siapa yang bisa membelamu anakku? Wahai anakku, berhentilah untuk berdakwah. Amyo anak nanti jawanya dipoh kita nyono. Nabi mihana ni jauh sapu bek relah adab dengan urung si. Ni bedah Nabi ni tamang dalam mi. Necok ija saboh. Nyo surah kita nyomi ba. Necok ija. Nepaso baje Nabi mim tuah. Serban dan sebagainya. Neikat. Yang mana netiji Nabi. Netebit ke Abu Talib. Menunduk. Abu Talib betul ke kalian kejadiannya. Bekah hati ke. Ni tanya. Muhammad. Kau tenek ya ni. Kali Nabi. Abu. Bahlung jak mentang Abu. Karena menyolon mentang tinggal bak rumahnya. Kemarahan mereka kepada saya. Nantinya mereka akan menyerang rumahmu. Wahai Abu. Lebih kot lung mina. Karena awaknya hana bengih ke drone. Awaknya bengih ke lun. Karena lun tinggal di sini. Untuk awaknya ni jak kena. Ya poh drone. Bahlun mina. Bahlun mentang ipoh. Necok ju bajemi. Necubit ju Nabi kita yuk. Kira-kira berjarak pekun lemete dari babah pintu ulua. Tiba-tiba lain juz semangat Abu Talib. Nekenlah Abu Talib. Muhammad. Stop. Jangan engkau lanjutkan nak. Kembalilah nak. Baik Abu. Ante ijak awaknya. Ya pohdron. Tidak. Wah batat. Hinau. Menyatikedi berani kafir Quraisy yang ijak kena. Ya poh kata. Si on boleh kata. Darah bagi lun. Yang tetruk berhurung yang menang. Kali Nabi ni mah hana apa ni. Hana apa? Kisah. Gegisah lom Nabi mim tua. Yang dum pertahanan untuk terjaga Nabi dalam penyebaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat kisah tolong pegahmi. Bagaimana ketika kita menghinakan agama Allah. Abu Lahab yang kongop ni. Tapi nan hina dalam pandangan beliau. Ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Nabi mi. Bapak yang ni ada awah. Awai goknyan pekabeh. Asai Nabi tinggal gajak orang. Ayuhanna sitakullah haqqa tuqati. Katruk ilahab di samping. Mereka peti. Ikop kai dengar apa Abu Lahab. Karena baik fikir Tuhai Lahab. Mereka peti. Anak yatim je. Pui-pui je. Anak mayak berusaha yang. Hanai peti. Berarti dalam pandangan Abu Lahab. Cukup berat-berat di penghina agama Allah. Nekalan mi. Nekalan but Allah mi bah. Apabila agama Allah kita jadikan nomor selanjutnya dari nomor-nomor awal, umpamanya, tidak kita jadikan agama itu sebagai landasan utama dalam kehidupan, berarti kita meremehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh remeh ni, contoh remeh. Pakaian getanyo yang dalam gampung-gampung maah, adik-adik lun. Nyo adik lun bak malam nyo lun tanya ngesi jawab tiga nyak. Wup. Adik lun bek bengeh malam nyo ne ba lun tanya na ne pakai baju ne pasau dalam. Na baju ne pakai bek ne pertama dalam hinang medan. Ladom na pakai naik leyak iya pilih batak. Apakah anda pegangan kon adat itu bukan cara kita berpakaian nak. Ubahlah nak berislami bu. Itu kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Nah yang pakai lu ketat. Nah cik. Aku lupa hidup Melayu. Ubah. Tanya orang Tuhannya. Bu merasa tertantang ketika anak katanya sudah kai mungui pakaian-pakaian yang bukan islami, nya ne pegah ne dam.
Nyo kajut yang darah-darah atau yang muda-muda. Yang tuha pihana talu pungo. Hai yang tuha mentang kena ilu puntung. Kan hana utak ya. Yang lucu je mana? Pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak tahu cara berpakaian. Yang merusak norma-norma agama. Kok bisa jadi pemimpin? Kita seorang tokoh. Apakah tokoh adat atau tokoh kampung? Kita itu harus bisa menjadi cerminan bagi masyarakat. Mamiyo getanyo lagi nyo pakaian dengku. Siapa yang bisa melera? So-sojut larang tanyo. Hanjut. Karena kita kan seorang tokoh. Ini kita secara tidak langsung menghina agama Allah. Pelajaran bagi mereka yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika terjadi perang Badar luar biasa mim tua. Wate perang Badar kena terjadi mim tua. Wate kena terjadi deh. Ikumpulkan mandum ubena pasukan yang dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Lahab segera jet ke sidro komando pasukan perang. Berangkat mandum mim tua. Menuju kepada sumur Badar. Berangkat ke dia. Abu Lahab hana gejak mi. Itulah sebabnya pakan dalam sejarah Abu Jahal, Utubah, Syaibah mati lang perang Badar. Itanya yang legop. Abu Lahab kan tokoh, pakan han mati bak perang Badar. Kon carang meleng kongnya, pecit han ija. Wate kabibit jadeh perang, semuanya menuju ke sumur Badar. Mandum berangkat, engkongnya ini hidup. Olehnya Mekah Al-Mukarramah itu ada Hijir Ismail, ya, dengan Hijir Ismail atau rukun Yamani. Nyantangnya ilahap iputa-puta mi. Menang wadrong. Sang menyoku ba adat buno pasti menang. Karena tentera yang ku kirim ke dia lebih kurang 1000 dro. Sementara tentera Muhammad leher tu leher belah dro. Nyo 1000 dengan leher tu leher belah ka pasti menang 1000. Yang kapasti. Tinggal pegah-pegahnya. Iwolah Abu Sufyan dulu. Abu Sufyan rohja bak perang Badar, tetapi si Karauh balik. Karena gekalan peristiwa yang cukup gawat. Gekalan le Abu Sufyan ketika perang Kabib jadeh. Gekalan gepedeh le Allah karena Allah sayang tika Abu Sufyan. Duduk gelom hidayah le Allah, tamung Islam Abu Sufyan. Tapi watenya nepede keajaiban oleh Allah bahwa pasukan Islam yang mengendarai kuda-kuda istimewa adat UBB Raya Kuda yang menjadi pelopor itu malaikat Jibril. Jipa mimtua kuda-kuda dengan pasukan berserban. Tiba-tiba urang kafe mi putuh taku saboh-saboh mutumpuk batano. Gekalan peristiwanya le Abu Sufyan. Nya gawat dago kejadiannya. Perang golom bibit jadeh. Masa tentera katanya mendum kabeh mati yo. Ya Abu Sufyan, gua dek. Sidra guanya beliau merencanakan dak jet wate longwon tu bek merumpak dengan Abu Lahab, yang merumpak dengan Abu Lahab jai tak pun katanya nyok gua kunorot mentang. Gua tu wate gua iaitu rat arah Kaabah. Pah de kekalan le Abu Lahab. Dekan le Abu Lahab. Sufyan, nyang kangkanya ti kai duit ke? Kena le. Gam mengkarat baju Abu. Kena. Pun mengkarat. Abu Sufyan kaya kan. Dia tanya le Abu Lahab. Ikah naruh jak bak perang Badar. Nah ilun buno itu lam kawan dan pegah hero nu berangkat ilu berangkat aju buno. Mampu je awai tak kawo. Kabeh perang yo. Ai perang kalau habis. Kerja awai tak kawo. So talu perang. Abua mono abua. Mio kuno pegah talu anak kuno talu kan. Tapi yang kada ku le kan. Taku tentera-tentera tanyo made lagi sia tumpuk ina madano. Keken le Abu Lahab. Putra ka pegah ka. Nyo tiga tu ka pegah aku tampa ke. Tentera-tentera ke tanyo sip makanan. Peralatan perang itu cukup canggih. Mereka kuat-kuat. Kita berikan obat-obat hayu-hayu tak obat. Pakam bisa teluk. Gepegah le Abu Sufyan. Nyo abu akan. Menyo tekedi lon pegah. Bek bengeh ni. Bek bengeh.
yang lung pegah, yang lung kalon. Kekin le bulah. Potra ka kalon? Lun kalon wate perang. Yang pertama kan perang duel, dua-dua lawan. Olian baru perang serbu. Wate urang ka bertemu meno. Golo mahaya-haya pedang, tiba-tiba tentara-tentara kita saboh-saboh runtuh bak tanah, tercang-cang ini. Kita yang lihat Abu Lahab. Gawat dah kau kejadian. Yang kenyan. Cukup gawat. Liung mentang terus pedih tikija aku. Gawat dah kau. Liung tumpuk-tumpuk. Tingat kau ju. Nyam yang anak kuat keke tumpuk tak ada. Maka kuat ke. Ikut lihat Abu Lahab. Ikabe puya-puya ke. Ikabe puya-puya ke. Hai Abu Akon lung puya. Ira ni menyang hana patih habalung hana pupu. Tapi ni bedah ni jaju ke deh. Aku ni dro ni tumpuk. Bengeh tu pleh ke tanpa Abu Sufyan tu. Ayo tumpuk ke hebat hakah. Jadi gekeli Abu Lahab. Lun penasaran. Kiban lewat teka pegah ipa-pa pedang cang-cang takut tentratnya kiban. Gekeli Abu Sufyan. Hana kutupu manusia. Lagi makhluk hana kutupu. Wajah hana ada. Mencahaya wajah. Pakai serban putih-putih. Mandum jubah putih. Olian ipa ngan budak putih menanak. Rupanya tinggal kejelaskan menan gua Abu Rafi. Abu Rafi dua ngongon ke tinggal gua orangnya ke Islam tapi gesom baik itu pula Lahab. Tengah gua wanyan kekelengan Abu Rafi. Abu Rafi pada kala Abu Sufyan Obi sang serius tak dengan komunikasi dengan Abu Lahab yan. Kekele Abu Rafi tajak ya. Hai roku. Untuk silap tak pegah haba, bucok, kita nyoka Islam, ipoh dia pergi. Gekun le Abu Rafi, kita diam-diam saja. Mudah-mudahan tidak terdeteksi oleh mereka bahwa kita sudah bersama Muhammad. Jadi, wate kata, gedeh-gedeh le Abu Rafi. Abu Sufyan dicerita juga yang cukup gawat jipa gudanya itakat lom yang gudanya balik lom kedih bak pekeun pedang tentera yang bak gudanya incit darah. Ibalik long kudih terus lele icang long. Tapi yang kedua kata gudanya anak kutu so. Terpancing Abu Rafi. Gekene Abu Rafi. Oh nyan malaikat Allah. Kamu cok. Gebalik aja Abu Lahab. Berarti kah kenal lewe yo. Hebat raya kah. Puam kita kat. Mujungkat Abu Rafi. Gekene Abu Rafi yang nampui ke nampu tepu yang. Terus dengan gaknya. Gekene Abu Lahab baik nepuh Abu Rafi, baik nepuh Abu Rafi. Kibam baik kupoh. Berarti selama ini kalian mengkhianati saya. Diam-diam kalian sudah mengikuti Muhammad. Ipoh tu berat kami. So yang tamu saja Nabi kita yang mulia tetap akan dibantai oleh mereka. Jipoh. Abu Rafi ni gegiduk le Abu Lahab. Yang mana kita kata bam. Abu Rafi anak kita mayalak le. Kalau tu gejak ngan Abu Rafi dia apa pula. Abu baik menang. Poi kena ngan yang tiga. Lati ngan Abu Rafi. Okey kat tempoh Gue gisau likut gue nak kaya ti krek ubeno. Kapoh ke tengok. Pam mi pudu Abu Lahab kena ngino ibapa gini. Itu bit bintang kubjai. Hana trip lihi bapa jan, lihi tu bit bintang, igaknya nabo gentang na tabo. Megemak-mak dabo gentangnya kan. Nya hanje bedah le tu. Hanje bedah le igaknya memang kamu mang. Olehnya gekun le Abu Rafi, bek le nepoh. Bek le nepoh kajitnya. Sungguh silahapnya hana le daya untuk ibedah. Dah bedah tengok dia awo ya. Ge bedah Abu Rafi, ngan Abu Rafi dia awo. Tinggal Abu Sufyan. Abu Sufyan kena awo cara ma kian kibang nu awo. Kena awo tikanya ikut Lahab. Sufyan. Sampai hati ke kubahro. Nya Abu Sufyan kesempatan kan. Gejak Abu Sufyan ke mana. Nangke tengok kena poh ke. Nyo tete lagi nyo nah hana kan long sian tulung dron Sufyan beli kacok atabuno kacok ke kepuo kena Abu Sufyan nyo ronyo mi hana kupuo ilung topuo hana Sufyan kah to yang nak kepuo ku kepuo yang kecil tinggal bere tak su ke go nyan pelajaran ke kita nyo be embung tat watena jabatan na kekuasaan mete dumpu je tapubut piu tinggal wate kamu no nunggu hana soja. Merumpak barau hai pada bai tu pakan bingkeng.
Baik bandar kekuasaan seolah-olah gop mandu meyup tanya yang paling raya. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Gecok le Abu Sufyan, gerangkul, gepeduk jaro kena gebet le Abu Sufyan gepuo tu. Terus rumah gabu bacu pada pintu, itibit inang Abu Lahab, ya buka pintu. Baikalan Abu Lahab kai puo bo gentang. Ikan je le Abu Sufyan. Idron ka truk rumah kan. Kai kuat wow. Sufyan, bek apa-apa bawanya ke kena umpuh apa. Maletat lung Sufyan. Anapu buah hanalung pegah ba kaji eno idron kaji eno ba lung kau. Ba ikalan le inang Abu Lahab yang tena malamnya na inang Lahab ino puhana. Wate ikalan le Lahab lako inang Lahab ikalan tu atu lakoi. Ikun le inang Lahab. Hai suami lun, panai bo gentang yo. Je tinang model mana? Ikan le Abu Lahab, bek le kamayang. Nyokan boh gentang, boy teju. Memang hijau, mio kena tupu hijau kena gaya. Ijok le inang Abu Lahab, ibu tamang tu. Lehi pedu Abu Lahab. Ada mudah kan tapu bat ile yang inang hana jelas. Itanyang le inang yan. Bang, so sampai hati ya poh drone lagi yan bang. Ilung rencana kan. Kunuk poh Muhammad. Han kutume. Upesan bawanya. Kuyu puabih Muhammad iaitu bak perang Badar. Rupanya lain cerita. Bak mendawa-dawa hinan di samping Hijir Ismail. Iwo Abu Rafi dengan Abu Sufyan. Tengah putupat haba. Mukupoh itu. Rupanya lain cerita. Ngon Abu Rafi juga sempat lung tempeleng tiga. Hai trimong ipoh lung ngangkaya. Ikun li perumuh Abu Lahab. Kupikir drone berhetau dia. Yang mereka nak poh Muhammad. Berhetak drone pulan pulin nyok kutume munok kutempa munok kusuk. Nyornya baru itu pu obiok nya lagi nyo. Nya lagi nyo agam. Ni inang. Nya Abu Lahab bak geduk nya lagi telut nya wang. Alah hai nang kon kabela lung kupu kasudutkan lung lagi nya lung tengah sakit. Kelai nang Lahab. Kong ku pegah. Ku fikir bibi agam berhetat drone. Bodoh ino ngaku pubat. Cok ju ija, gopu basah ija, menyo basah ce gedu Mupom tu ina. Oh mupom. Abak ji nak tu so puak. Pakan itu ligo, yang tu ti. Wate gepu bat gedu lain yang Abu Lahab, gedegan-degan, kerih becut, gekeun le Abu Lahab. Baik tiga-tiga tat hai sakit lun. Menyo sakit ne mendang. Mi yang mutua. Nyo ne dengar awai mi bodoh apa? Nyo awai nyo. Pun jiat pulih. Gejok lain yang Abu Lahab gepuduk badan pai. Kak metamah mirah aju. Iwo ni Abu Lahab. Kita yang mak, pakan bapak. Ayahkah nak insiden menobeu. Itipuk legop. Ikun le anu. Itu sebab karena selama ini ayah galak tepuk-tepuk gop. Maka hari ini tiba masanya gop ibalah itu pu ayah. Punai bela hana gedup nak tanya li Allah. Ikan le Abu Lahab. Ho teh mai. Kacok itu ka kompres dia sakit ha. Ada dia tak kompres ni berat sakit. Masuk je beg kira-kira tat lah baju-baju kompres. Wate kenang i kompres merasa tutung gadup le Allah. Gecok ijanduk yang gebah. Gekeun bak perumah ke. Kajak bak apotik tiat. Kami tahu bak ubat anti puikeun yan. Anti bubek sakit yan. Antibiotik. Inyo bahasa kita nyo maksud ji. Nanti kan apa tepat. Emang ji jaman nak apotik dia diharap. Hai kau tepatnya ke. Enggak maksud ji nyo kan cerita iba ke masa kita nyo. Demikianlah kisah ji kan. Ya bela ubat. Whatever ubat. Ikun le Abu Lahab. Putra kabo kapina gede. Agenyo kam tamah pulai mentamah berat. Becok gelap. Kablo salap mentang salap. Blo salap bo. Pedih kondit. Le uro mi mutua. Ibedah ke mong ubir ya.
Kan mutamah pulih, mutamah parah. Kenapa? Kita tidak sadar. Inilah awal daripada kutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kehidupan berat tak gepremeh, gepehina agama Allah. Nyomuno kutukan Allah. Berat hina mim tua, berat hina tu. Malam geseleng bu le permoh ilahap. Gepeh emosi karena sakit. Terakhir kan, lambat laun seorang istri pun merasa kiban ke. Hana galak ke. God tak layani hana God cibagonyan, God tak pegah hana God. Sehingga gelak ke tu ban gelak kabar tak permun. Wate geui le Abu Lahab mege permun tan. Geduk ke tu. Keun ba aneuk ge, hai neuk ka euyah kah tak? Mama, tapi yang geui mama keun lu. Kaya eu ai ke ai ku euli yah kah? Kam lai yan. Yan, asai ka sakit lako hai tak eu yang keji, yang keji. Yang keji ku bagai long yang dia dengar bupah hendak na pu hana ina ilahap ino. Ija anu putra ya kau ku tiaknya kata sakit mata hanjut li buka dengku karena ini saraf kakemong biraya mata ka depit meno makanan halepah 3 minggu made tubuh Abu Lahab inan mulailah truk penyakit lain lom menggigil karena makanan hana ipe angin sijuk suum menggigil sampai pijut tubuh Abu Lahab makanan hanjit tamong ule mutamah raya sampai bocor mim tua. Maaf. Ya. Seperti tumut, tahu tumut? Kenampun tumut le. Oh, pun tumut mangat apa? Bocor tumutnya negara kan sabok kecamatan be ji. Tumutnya bocor. Wate ile nanoh ngan darahnya mangat kenorot ne, kena BO. Be, assalamualaikum be tekun ke be. Perumoh dengan anak dia tinggal kena pakai hubu. Tiba-tiba ikut le anak. Mamak lain tak baik kau. Cina ayah tak kadang ketua lom yang. Gejak perumoh Abu Lahab. Bangga jumuh Abu Lahab. Kabih tutup dengan nanoh dengan darah. Putra kanyo gawat hago kejadian. Gecok ijabruk mi mutua. Nyo maaf mi memang agak sedikit luat dia baca. Tapi ni betul nyo lagi nyo kena adab orang yang hana galak ke agama Allah. Gelap nanoh dengan darahnya han abih-abih itu bid mim tua han abih-abih sehingga kabih ija kabih dumpu be lam sabuh rumah cukup tega be ikun le anak ke mama kok berat be mama kiban cara yo bu hanje tak bajuh dayo malam hanje tak cukup mengganggu dengan bapak ada macam bapak dapat duit luar dia je kam lagi kan yang nak kalan be ilegop anak akan ibah kita nyo karena memang hana galak ke agama. Memang tujuan Allah yang kena perhina, kena pancur dalam rumah tangga. Ikut le anak. Mama, ni betul-betul ke dia ayah kita nyo, ni betul-betul ke dia. Kun le rumah, ne. Walau bagaimanapun dia itu adalah ayahmu nak. Hanjut tengok ke anak. Long kiban lom ne. Ha le ku hira sebenarnya tapi hanjut tengok nyan lako tu, long lako ikah ya ke. Hanjut tengok ke yan. Ikut le anak. Mama, monyo han betul-betul ayah dari rumah, ku tu-betul lon. Ha tadu rumah be bangki tapi urang malam. Ni betul ke dia? Ja permoy lahap. Ayah. Hai lon sebenarnya sayang tat kerana. Tapi anak kita nyo, you betul drone luar kiban. Bro imata Abu Lahab. Dalam hati Abu Lahab. Nyo muno kita nyo go teka tuha. Hanayum sagai ba anak tu. Nyo siata hanayum ba perumoh. Terakhir dalam kondisi kita yang sedang sakit, kita ini akan dicampakkan di luar rumah. Pernah kada pe awak kah rumahnya atralong pegat kata Lahap. Masa long lagi nyo ka pegat telong takit. Man sampai hati anak tanyo itu dia ingin meninggalkan rumah. Ini ja. Kiban cara kakak kaptubi ke dia yang penting awak kah senang. Cok peratah getulak luar rumah tu. Coba bayangkan. Malam anak wate malam di tingo meraung kesakitan ayah. Ne ho teh mai sakit dah tolong ke anak mama kacau dah ayah buju dia ke dia tulak hanayum kita yomim tua tulak ke dia sampai hana suatu pupi mati kerih lidah dalam keadaan murtad dalam agama Allah Subhanahu wa taala nyai Lahab mati singa bengah hana lesu hana mek le tayang le anak ba mak mama ayah gak tak dengar dah hana tu le
pegah tengut. Bayar ke hanali. Mukli dia. Pukli dia mat. Bedah jo perumah ilahap biak lepur bapa gisi. Pagi ilahap kam meninggal. Oh lah kam meninggal pajan. Gop biasa. Watai dengar laporan ilahap kam meninggal. Itu jo. Oh menan pajan. Ai saya bengo. Untuk tolonglah bagi si ni utus perangkat-perangkat desa yang semano-semano main tu kan. Ni selesaikanlah itu jenazah ilahap. Kekan lepas ke si. Je lah. Anda pun waju. Anda siapa akan ijak awaknya ya pu bereh main. Waju Perumoh tengah duduk musyawarah dengan anak. Hayak iban jaranyo ayah ka hanali. Ka meninggal. Hai pu ke banjara mamnya ka hanali kita tanam. Ya kan daripada ino pi tanyo hai tahira be pi cukup kawan. Tanam tengah musyawarah. Ide perangkat-perangkat desa dipikir mano. Halah, pudah teman-teman dah tanam he teman-teman ilahap wate mentang udip pi akai saboh macam. Makanya wate mentang udip be arogan. Gob itanda wate mati karena tanyo mati mandum membutuhkan jasa orang lain untuk memandikan, untuk mengkafankan, untuk mensolatkan. Lebih-lebih untuk kubu ya tamang lam kubu kita butuh bantuan orang lain. Be wate udip sang-sang semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Yang lebih-lebih kita urang kaya, urang napeng. Bak fikir-fikir tanyo alah long kau urang napeng, hai tim ji tinggal kupupeng. Monyo urang menungka kompak hai tim bantu katanya kupupeng. Untuk apa? Ni uang itu enggak ada nilainya. Rasa persaudaraan terikat lewat persatuan dan kesatuan. Inilah yang menunjang dalam kehidupan katanya. Ini mesti diingat. Maka ketikanya masyarakat mi beranggapan bahwa jenazah ilahap akan diselesaikan oleh keluarga, sedangkan keluarga jipreh-preh akan truk masyarakat. Kak, muro-uro mu malam-malam nunggu jenazah ilahap mentang baksat iluan. Wate truk urang ikun mano. Seperti tokoh-tokoh yang sering bayu-bayu ilahap lah. Angon-ngon ji. Kibancara ada pegat mayo. Muno mentang jet kaku huru mentang ide. Kaku huru. Antik cara jenazah kedih mudah. Kak. Lehku huru mi. Hana to keni abet be kem tatat. Kon le kem nyo ka seluruh tubuh itu bit be ya. Genek cok hang gejet. Gepegah ba masyarakat. Cok anak bate tini anak tepo masyarakat. Anak bate. Rom tu dari kejauhan. Buam. Ibalik tubuh Abu Lahab. Sampai ret lam lubangnya tu. Wate karet lam lubang nunggu, sungguh bumi pun tidak mau menerima orang yang menghinakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad ilahap ibadah bangkit wate mi. Wate tanah. Nyan hana putaku. Kalaupun kita punya rencana, tenek kuh lain, nanti akan kejadian sama. Karena itulah lebumo. Sehingga cok bate sebanyak mungkin maka dilemparlah lalu tertimbunlah tubuh silahap. Jadi tertimbun dengan batai di atas tanah. Sampai malamnya mentang itu bit bebruk. Tunggu na'udzubillah. Makanya. Baik bengih jika agama Allah. Menyekan landasan agama. Jangan pernah kita bermimpi akan mendapatkan kehidupan. Kebahagiaan kehidupan dunia ataupun akhirat. Hamdulillah. Agamalah menjadi penunjang ataupun yaitu sebagai tameng utama dalam kehidupan. Bawa agama didik anak-anak kita nyomi pegah ba anak-anak wate sembayang kita nyo suami didik anak-anak mi gerona mi madrasatul ula itulah ummi artinya madrasah pertama orang yang mengajarkan mereka yang paling pertama itulah ummi orang tua ibunya maka monyo ayah hana malim perumoh malim lako hana malim kemungkinan anaknya mengerti agama tapi mak hana malim ayah malim nyan anak ubet jet ke malim karena danyo urang si inang lah penunjang utama untuk pendidikan bagi anak mi saran lun bak malamnyo didik anak-anak kita nyoba jalan agama supaya apa? Mereka dapat merasakan kasih sayang orang tua. Contoh, wate ibang maghrib
takkan ba ne pelon TV ya ne ke bah HP le fiat pakan mama azan ne mtua azan yang tak jawab ne watai kun Allahu akbar kita jawab Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah kita jawab asyhadu an la ilaha illallah supaya ada hubungan kalimah syahadat yang nak dalam hati kita nyo dengan orang yang tengah gemuhoi sehingga ne kita nyo telepah ulua asai tengok azan yang nak kaitan suaranya dengan hati kita yo isambung ya maka terpanggil anak kita untuk melaksanakan salat yang menang tak pegah ba ane belum TV ke bah HP mendum ka wate abe azan takkan ba ane nak ambil wuduk ne nyo adalah metode-metode pembelajaran bagi keluarga katanya cok wuduk nak nyo mono cara cok wuduk nyo jaro ile pu basah mandum ya olian kumur-kumur olian muka batas muka sampai truk gelinyung kono nyo batas muka ya dah pegah ba ane nyo katanya mak be harap ke ayah sibuk yang minta rezeki nyo tugas katanya i rumah pegat nyo mono ono ya kalau ya mandum olian jaro ne buat habis siku karena rah sikunyo lagi urung pegat tutu menyona luang 50 luang paret 50 maka tutu peh dah pegat 80 lebih gede dengan lebih kena menyobatas siku berarti tara berlebih betul kena yang alihnya lungkit-lungkitnya berkena pegah ba ane menasib belah no ya cuci sebagian rambut jerak ke jerak likut je barang kapat ka olehnya kabere gelinyung maaf gelinyung nyo meno wate ta culok kena kon meno tagai kan lu culok tengah kena tagai lu culok kena tulak kena wate nyo jaronyo wate nyo yang baik tua yang lobang yo kau melen ada leo de nyo lobangnya baik tua lu lobang kena baru tulaknya begli pegah ba ane lega mentang ne pegah ba ane kajian ne kali rahaki rah betul batu mek likutnya ka dang ne ino ka na ino mak daimum menyona ayah yu ayah daimum tak purno sembayang kepada ane lu sembayang maghrib mandum ajak mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah anjuran daripada Rasulullah untuk ne buka kitab Sirus jud Sabilal jud atau Jauhar Mauhubi jud ne ajarkan oleh Rasulullah ketika le salat maka zikir ingat Allah sebentar kalimat-kalimat zikir yang dapat menggugurkan dosa yang pertama baca istighfar lego Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi lego Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lego Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daral sampai selesai oleh yang tulis julaila fi nahari wa tulis junar sampai selesai untuk sampai teruk buat zikir subhanallah leplole alhamdulillah leplole Allahu akbar leplole la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka sempurnalah zikirnya mi mutuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur dosa katanya walau dosa tersebut sebanyak buih di lautan itu yang lego mentengku dosa-dosa besar hino kejanjikan dosa-dosa kecil akan berguguran ka olian kan kakenang wate maghrib wate maghrib kabe satu kata mau wate insya anak mi kade kan mama kade kapreh le satu kapreh le iazan katanya kan mentang wudu yo nek tak bedah tak sembahyang 3 detik je le tak sembahyang hana le tak wirid alian tak ju tak pajubu biasakan wate kala ne kerja isya ante baik le ne baku wirid ne meslawat aju sallallahu ala Muhammad abere mandu leung tika leung ane min mandum du inan le pajubu ikun le ane mak tak buka TV tak je tapi back trip buka TV B keinginan dia putro buka TV jusian tak uate
Nek kajut tiat. Mama nabi HP siap. Jut, cok. Tapi bad trip. HP je tiat. Oleh antuk nek, yuk kita belajar. Apakah belajar untuk kepentingan sekolah ataupun kita pelajarkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Kami kalau begini terus-terusan cara kita mendidik anak, nantinya tiba masanya ayah gua ba Allah. Tiba-tiba laku katanya gua ba Allah. Tinggal anak dengan katanya sudah terbiasa kita didik kan. Anak gua ba Allah. Nasi bayangkan bunuh mi. Bunuh bengah laku katanya gua ba Allah. Anak jimo orang silun merasa kehilangan seorang ayah. Malamnya malam phone. Malamnya malam phone mim tua. Igop ijak yak sama dia baru mau katanya. Anak katanya hidup batago je ibantu. Iji pi ikut sama dia. Ideh tiga dengan sama dia. Dia terharu dan merasa kehilangan air mata yang terus bercucuran. Mak belah no geduk geklik sit sampai habis sama dia. Kagua urang medung. Katanya leng kuimum. Kak, mengapa terus-terusan menangis seperti tidak mengikhlaskan kepergian suamimu? Geken lekayan. Ungkui mum. Lun kan hana ikhlas. Lako lun meninggal. Tapi kenapa engkau tidak berhenti menangis? Geken lekanya. Lung tingat. Cara-cara beliau mendidik kami dalam rumah tangga terasa. Tip-tip mugrib kedidik kamu terasa. Tak goknyan mentengna sajan kamu. Nyoro-nyoronyan kagua ba Allah. Kamu te perle barang kapu bimbingan kasih sayang daripada seorang lelaki. Hana lebak nyo yang kamu tengah mu fikir. Ja mama gejak mungkimu get yang ba anak tu. Nek peka nek kamu sabi nek ikhlaskan saja kepergian ayahmu. Doakan mudah-mudahan ayahmu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mutamah raya ikli anak. Peka nek ibrah le anak. Tunggu imam. Mak lun hanawu dan bukan saya tidak ikhlas ayah berpulang ke rahmat Allah. Lalu apa yang menyebabkan engkau terus menangis? Lun tingat mak. Malam-malam yang kau liket kita selalu dibimbing pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bunuh ayah kagua ba Allah. Malamnya pun kita merasa kehilangan sosok ayah yang luar biasa yang selalu mendidik kita pada jalan agama. Mama, mulai malamnya lo tayang badra ne. Siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan mengingatkan kita untuk terus beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang metamah gemo dalam duduk imum. Inilah yang mesti kita ciptakan. Yuh mentang udip dah ciptakan yang baik supaya mereka terus mengenang jasa-jasa perbuatan kita di tengah keluarga. Coba bayangkan ni. Mugrib gop kaiwo mandum mesapat. Lako tanya hanya 4 rumah lo. Gua geduk ke rumah ngalu puntung. Azan kero mano hana tarik rukuk. Iu le anu ya Allah. Kiban ya ke. Ya gop itu pak te masjid. Siuro 2 le pet mu bulan-bulan mu tonton ikalan peristiwanya le anu. Uronyo meninggal ya. Uronyo malamnya mu kumpul urang sama dia. Klik-klik biasa. Kan le urang bak perumahan. Kak hanana klik. Kali aku klik menong-menong kahek aku. Hai aku klik le malam-malam. Malah kau meninggal, kau meninggal kepada pukul. Nah anak geduk ina itayang lem kuimum. Nak apa kamu tidak mengingat ayahmu nak? Hai ingat thì sangke lebih ke begadah ke juga dia memang. Hai ro ku menyanjan getipak, enggak ada salah. Hana tebak tepu, gua getipak ke. Maka lebih ke bawai gadah kayaknya juga mangat ke becut. Artinya tidak membawa kesan-kesan positif dalam rumah tangga. Pakan detai kalian legok bahagia tat go rumahnya selalu dalam bimbingan agama. Nyomono urung si lun yang berbahagia. Drone ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik lun yang inang-inang. Kita tahu kan, kita sedang menyemarakkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah yang memberikan label. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya apa? Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kita contoh pada keluarga Nabi. Perumuh Nabi pada umrah. Orang yang kali luntayang 3 orang yang. Kayak orang yang je ni jawab. Perumuh Nabi pada umrah.
Pupu siapa? Padu? Lagu napeng dah no. Perumoh Nabi sebelah. Meninggai dua, mentang udip Nabi. Yang lain wafat oleh wafat Nabi. Yang bertingat Nabi mim dua. Perumoh Nabi sebelah ada perumoh Nabi. Tapi Nabi hana nemadu watai mentang Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha nawa Allah. Olehnya menikah dengan Aisyah yang baru nak madu. Maka orang silonnya bahaya tak katanya mi dalam tasikapi dalam rumah tangga. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Aisyah berat cemburu mi, berat wajar. Aisyah cemburu wajar karena beliau dinikahkan oleh Rasulullah itu status beliau bikir. Bikir bahasa kitab menyoketanyokun perawan, gadis Aisyah. Maka wajar dan cukup tari. Nitanya yang li Aisyah, ya Rasulullah, di antara istri-istrimu yang paling engkau cintai siapa? Di antara perumohdra ni yang paling dicintai li Rasul. Niken li Rasulullah. Drone hai Aisyah. Nitanya yang li Aisyah. Buktinya tengok kena tiga dia tengok balako dia nampu tengok lako tengok dia telepeng kan tikana pu tengok dia pulang balik cok gaji dia ikut jai peng taduk jui samping bang nabrak galak ni kalau hai beratlah kup jai ku pu peng ya ho ku pu kan kena ti kan tu mesti ji wirone baik gelak-gelak ni kalau baik luar ramai tat lagak-lagak thai di urinang atrahana masalah je ke masalah gaji mi hanam pupu begah i mentainan cop macam-macam dong pertanyaan. Ne apa? Wate Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Logis, hayu tak Nabi. So yang paling dicintai Rasulullah. Drone. Buktinya nepot sini anak kurma, nejuk ke Aisyah. Empat bukti. Senang tak Aisyah, senang tak nejuk kurmanya, ne paju senang taknya kurma yang hanagot jehlom. Perkenyan antara kon kire kan. Kelat-kelat masam mangat tat. Nupa julah Aisyah mengatakan. Enti perumoh Nabi. Oh Nabi ni buat perumoh yang lain. Netanya hal yang sama oleh perumoh lain. Ya Rasulullah. Memang Aisyah paling lagak di antara perumoh drone. Tapi lun tanya mbak drone. Di antara kamu so yang paling dicintai. Ni kali Nabi yang ke drone. Buktinya. Lupa ju kurma ini. Yang empat. Yang senang tak perumohnya hotel pajunya berarti Rasulullah berat cinta kelung daripada ngawaknya. Nuwa bak perumoh lain juga lagi nyan, bak perumoh lain lagi nyantit sehingga timo sabuh rencana bak Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, si gogo dak pegat makanan di rumahnya, ni wo urinang dra mandum kena mandum. Ni wo kena ta makan bersama. Bak Rasulullah potrat anak somile. Semua diberitahukan oleh Allah dan sabdanya beliau, apa yang keluar dari lisan beliau itu wahyu daripada Allah. Maka nekele Nabi jet ne tagun ju kuah abu-abu bela nanti taundang benau rinang lom tai wo kono. Padahal Aisyah punya rencana. Wo mandum tengok paju-paju makanan, nedang Aisyah tengok-tengok. Ya Rasulullah, nasi pegah tengok. Di antara perumoh drone yang mandumnya yang paling dicintai itu menyotanya agam kamu kan mesti tanya lah ko mesti ke Nabi mesti tanya kan so yang paling dicintai entu untuk aku jawab ke dia dan nyana tu buah Nabi carang tak yang paling lun cintai ialah mereka yang saya berikan bukti cinta berupa kurma mandum nampak mandum dah gering-gering juga dah kem-kem. Bati long. Yang tije bati long. Badai mandum. Maka hana itu pu, kahana apa gak? Ini juk kurma. Kahana nyan cara Allah. Maka tanya tiga go piji kelako baik lagi. Lagi abangnya kan? Tapi pegah-pegah leurin yang baik datang tanggapi. Nyo jai datat pertikaian rumah tangga hari ini yang mentang tenak, yang mentang poh perumoh jai. Lun kan pernah lun tanya.
Sebab kita nyo menyongon suami yang tengah napeng. Oh baik lelon tanya ni. Hana geduk mesapa uragam ini. Hana dom tayangnya dia tayang ini uragam dia ke game yang anak kenang ke. Menyata ke di perumahan kita tengah sakit. Pun tak ego. Tengah tak ke yang lusa tak ke ule. Leuro kah hana magun ngayan temerang han taputan. Kali tak baba menteri hana si boleh. Kali dia ajar ubat hana. Kali dia suntik kali dumpu han boleh. Nan tepu bi ubat le. Hai baik dengar dulu tayang nan tepu bi ubat lah. Urinang mio kamu gagal sakit kapayah pulih nunggu pedang iliko Honda, peduk iliko Honda, ni bayar jibat toko mu nunggu pulih keroi mana pati ro. Nyo. Tro kena nuwe ni juga tak kenyu ba urinang. Kaci juta yang cocok. Nyan benda pati long koyok gelum. Ha, cok. Gedenya ojo nyancin sini. Kahek ke kai tubi uru bebe raya tak ada tak kita ada yang Honda. Lam kenau. Nyan depo, tro rumah sakit lam. Peng ni juk bela nya baga pulih. Han pati ni tes. Ni tayang pak urinang dum. Atak sakit yang minta meh ju mesti tengah mayam. Tak sigram je langsung pulih ngumlah. Yang memang ubat roy. Maka urinang tekam pepep nya kan dipujuk berarti ekonomi kam menipis. Atak ekonomi kam menipis noy menipis. Inapu tak dengar ya. Tak pegah AB dan berubah punyuang. Dumpukan. Maka jikan jalan-jalan untuk kalian mendapat status durhaka itu lebih besar. Potensi durhaka itu lebih besar. Kenapa? Kita hendak imbangi dalam rumah tangga. Kalau kita mau bicara masalah pasang surut ekonomi, baik ledron, loan sendiri lagi ya. Si gagal tenana, watehana tru bahana ti. Tapi jangan ciptakan kerusuhan dalam rumah tangga. Sama-sama kita maklumi. Oh hana uronyot tatagun breh. Hana limong bohmo, le bohmo dapat jubeu tepo hana karu. Pegah ego hampah dan kawin ngandra ne titi uro karu. Hai mi, bonde mita de lako tabo ne kawin bubek karu. Cim kawin dah. Cimita. Betoke sabu je ne kawin. Ate karu ti. Bahkan ngendoke sabu ate kagla tali inat atau ya minta inang lain ni ji. Le kejadian menan. Makanya status karu dalam rumah tangga itu kita sendiri yang menciptakan. Baik mendalih ke suami hanapeng. Maka Khadijah sini belajari. Khadijah kaya raya mimpi. Kuk kaya Khadijah. Ini sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ni jo harta. Ni bak Nabi katanya suami lun ambillah harta ini. Sesungguhnya ini adalah milik Allah. Maka saya pergunakan di jalan Allah. Bahai wahai suami lun untuk perjuangan agama Allah. Tabah. Necok le Nabi mimtuah. Jo ba para sahabat. Peduk ba punggung unta. Ya dakwah Islam. Sambilan mekat. Napeng nanti. Ini untuk kebutuhan agama. Untuk kepentingan agama. Jakju. Publo. Tipuro gejuk mimtuah. Suatu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah. Hampir habis hartamu untuk kepentingan agama Allah. Pakai hai Khadijah habis harta tentu. Apa kata Khadijah? Hai suami lun. Memang pada adatnya harta kagebi kelun oleh Allah. Tapi hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Munyo harta kepesinggal oleh Allah. Tempatkan pada jalan Allah. Maka lun yu bak kata hai suami lun. Puabih agama hartanya untuk agama Allah. Neken oleh Rasulullah. Bagaimana halnya nanti jika hartamu semuanya bersih untuk kepentingan agama. Lun rela dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Khadijah itu mendapat salam langsung daripada Allah. Melalui malaikat Jibril. Perantara. Ini pegang oleh Allah. Jibril sampaikan salamku kepada Khadijah. Istrinya kekasihku. Dan kepada kekasihku. Merupakan salam dari Allah. Sehingga nepesan oleh Khadijah. Lam sakit. Hai Khadijah, nepegah oleh Rasulullah. Apa yang engkau tangisi? Neken le Khadijah mi, saya teringat terhadap alam bardah. Jikapun saya nanti berpulang kepada Allah, bagaimana keadaan saya di alam bardah urung silun? Tinggal ke? Tiba-tiba getren malaikat Jibril mimdua. Getren malaikat Jibril. Guputren ijaga fan limong krek.
limong krek ke betul ni jaga fan. Ni tayang le Rasulullah Jibril. Keso limong krek jaga fan nyo. Nyo mandum kananan kata malaikat. Nyo yang buh Allah. Lun cuman perantara. Gekala untuk nama. Yang pertama ijaga fan itu untuk Rasulullah. Yang kedua ijaga fan untuk Khadijah. Yang kele ijaga fan untuk Sayyidina Ali. Yang keput ijaga fan untuk Fatimah. Yang kelimong ijaga fan untuk Sayyidina Hasan. Maka terkejut Rasulullah. Netayang le Rasulullah. Nah sidro tu hana merbuat ijaga fan. Siapa dia? Sayyidina Husain. Sesungguhnya Husain tidak memerlukan ijagafan. Kenapa? Karena nantinya beliau akan dibunuh di Karbala sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak memerlukan ijagafan. Nyamban persiapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuwa ba Allah Khadijah mi merasa terpukul Rasulullah. Karena hanali urin yang menan di penghujung daripada nuwa ba Allah nawasil le Khadijah. Ya Rasulullah, andai kata singa hotel ni pegah agama Allah merumpak keruang tau. Luah kerungnya engkau mesti melewati, harus talingkanya. Hanjut ne lewat, nekuh kubulun kata Khadijah. Nekuh kubulun necok tuliang ruang-ruangnya. Tuliang ruang jadikanlah itu sebagai titi untuk engkau lewati untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian Khadijah mimdua. Pengorbanannya terhadap agama Allah luar biasa. Maka setelah sepeninggal Khadijah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, itu pernah waktu nuwa Nabi tengok nyan menomi Nabi contoh menom mesti mengaikap kan, walaupun kan sebegini menan Aisyah radhiyallahu anha tengok ni cuma-cumi tengok ni mayum tiba-tiba jarum red jarum suput handa kalan tiba-tiba Rasulullah tenuwa nedang bak pintu syahaya kenabian yang nabak wajah beliau memancar sehingga pengeh deh ne kalan jarum ni dupnan pengeh wajah Rasulullah ni dupa le Aisyah ni beda wahai suami lon katronwa ni cum jaro-jaro nerangkul bak jaro ne pudu bak kursi le Aisyah. Rasulullah merihek ne perubah rung ada lemung Aisyah. Tengah ne perubah-perubah rung menandung dua, ne gusuk dengan kasih sayang le Aisyah. Tengah ne gusuk-gusuknya terkejut Nabi. Waktu terkejut Nabi, ruh musubur Khadijah. Lain ju wajah Aisyah tengok. Lain ju wajah ada tanya ke menancit. Mesti uragam kali pernah kawin tiga. Apakah geceri atau meninggal terserah. Yang kagum kawin rumah kedua. Kebetulan perumoh yang keduanya itu perumoh dia yang phone. Itu sonanan lah, bahkan ngon lah. Lihat jam kawin dengan dia. Tengah-tengah malam tete wawon mufum. Anampu wawon. Kiban apa saja? Oh yang katanya ju. Adi wate wewen. Rutakan dan perumoh phone. Yang ke meninggal dia tanya malamnya. Ikan le perumoh. Hana tu soleh perumoh. Nyau perumah putu buat gede. Tapi Aisyah hana orang selon. Aisyah waktu yang tepu Rasulullah mengucapkan yaitu nama Khadijah. Lain ju wajah tapi hana pegah. Ia tak takut tersinggung Rasulullah. Sehingga Rasulullah ditanya, Aisyah, pakannya wajah tiba-tiba berubah. Ada apa? Mono ya Rasulullah. Lun tersinggung perasaan lun karena Khadijah ka gua ba Allah ko trip ka. Iron ko trip kan menikah ngelung. Puada kurung lung ya Rasulullah. Ne lah tu lumung lung watai terkejut. Kanan lun yang disebut. Tapi disebut nama Khadijah. Pua ke lung hansip laga. Padahal Khadijah hanya janda. Ilun iaitu perawan ne menikah. Pakan cina hati lung iaitu nan Khadijah disebut. Ne bedah Rasulullah dengan kasih sayang ne pegah. Aisyah. Betul mutuah. Engkau saya nikahkan itu perawan gadis. Dan dari drone betul. Tapi hai mutua hai lom pegah bagata apa? Sidra Khadijah dibanding dengan 1000 wanita lain sungguh tidak bisa menggantikan kedudukan posisi Khadijah di sampingku kata Rasulullah. Kenapa? Betapa depu dia kata hai Aisyah.
Di mana pada saat itu ketika wahyu pertama turun, semua orang mencemoohkan saya. Tidak ada yang mau percaya atas kenabian dan kerasulan saya. Tapi Khadijah, dialah orang yang pertama menyemangatiku, menyelimutiku, dan memberiku semangat. Bahwa terus aku akan terus semangat. Karena dukungan dan dorongan daripada Khadijah. Dan tetepu, ubina harta Khadijah. Mandung kesumbang ke jalan Allah. Ha'ikna sotup posisi Khadijah. Berseri bedo je inang lain. Khadijah tetap nomor satu. Tapi Aisyah han lagi lanjut kalimatnya. Karena kejaga-jaga perasaanmu. Sebab itu bahaya. Apalagi Nabi kita nyo urung pencemburu nomor satu. Baik kurung sopan tayo. Nabi kita nyo yang mulia. Yang cemburunya luar biasa. Ini karena alasan inilah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengklaim istri-istri Nabi setelah wafat Nabi haram untuk menikah kepada selain lelaki. Lain daripada Nabi haram menikah. Menikah kepada haram oleh Allah. Perumuh-perumuh Nabi. Tok Nabi yang dia mengkawin dengan orang yang kali pernah mengkawin dengan Nabi. Yang menan urung syilun. Dijaga betul oleh Allah. Inilah perilaku-perilaku Rasulullah di mana dalam rumah tangga. Tak contoh lagi kita nyomi. Nabi nanuwa tengah malam na. Tapi Nabi hanatam pernah raya-raya gemusuh atau gemuhoi urang. Dan gejaga perasaan tetangga. Ngonurung hanagasa Nabi ini pegahaba. Lemah lembut. Nekalan ni. Nabi waktu nutubit ukota, upasai. Pandangannya selalu menunduk. Ya. Gaki waktu langkah. Memang kata orang, langkah Nabi raya-raya. Tapi kita jangan berasumsi. Tapi kita yang menung. Nya raya. Nabi makna raya. Otnan ubet ha han raya tat han ubet tat setengah. Tetapi langkah Nabi itu pasti, makna pasti menyo Nabi kerana langkah ike na tantangan, ada rintangan, ada perlawanan, Nabi tidak mundur. Han gesurut Nabi. Berangkaban diancam, Nabi akan terus lanjut mimpi, lanjut jalan. Dan perjalanan beliau dinaungi daripada langit dengan doa. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nejaga ho yang neja. Kenapa? Senantiasa beliau hanya semata-mata untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo ke yang perlu kita terapkan. Apakah dalam keluarga atau dalam kampung atau di pasar, di mana saja. Nyo sama-sama mimandum tu. Mengingat cinta kepada Nabi, yang pertama berselawat kepada Nabi. Maka kami si golom di penghujung watai ni. Trek mentang yang bandang. Tam selawat lagi Nabi tiga tepo. Shalla alaika Allahu ya adnani. Hidrolong. Ira nengi je dulu. Lagi yang karabe tu itu kalau pandah ke batu. Ira nonton dia. Sama-sama katanya cinta kepada Nabi, sama-sama dalam selawat. Nyo ke nonton de malaikat ente apa kan gesuting ente kepuar ke debat Nabi dia cerita. Dia pegah disampaikan oleh para malaikat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si malam ni menyoek 10, 20 je menyoek 100 lebih good. Lebih-lebih ke menyona adik-adik long, kakak-kakak long yang hana lom na nak min. Nyo ka sering long sampaikan. Yang je nama selawat ke biar nak min ya Allah. Tapi punya teknik, punya cara. Nama selawat ke Rasulullah. Rezeki kita nyo agak serat bacut kan. Ada tak rezeki kami kurung meselawat ke Rasulullah. Nah penyakit yang han pulih-pulih nama selawat ke Rasulullah. Netawassul dengan selawat tersebut itu minta penawar daripada Allah. Beja ke penawar talakai Allah daripada penyakit A atau penyakit B, insya-Allah akan memperoleh kesembuhan mimtua. Inilah kebesaran Nabi kita yang mulia. Makanya jangan pernah bosan lidahnya, baik pernah bosan. Ingat terus kepada Nabi kita yang mulia. Kenapa?
Sering diceritakan oleh mubalik. Tengku-tengku sering diceritakan. Nantinya, watetro ba uro bangkit. Ini semua kita akan sadar nantinya. Uro bangkit tiba mi. Nyo donya nyo ke pancu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandum. Mandum. Semua tanah menjadi rata. Kuburan ada tempat lemi. Semuanya rata. Hancur mandum. Dia pegah oleh Allah. Hoka raja-raja. Yang lam dunia ka pegah dro ke raja. Mana kalian pada hari ini? Inilah raja di atas raja. Yang berkuasa selamanya. Dia pegah oleh Allah. Allah siro ke pegah haba. Nyo kagak pancur rangit-rangit kagak runtuhkan semuanya mi. Tibalah hari kebangkitan. Watetro ba uro bangkit. Allah keperintah malaikat Jibril. Jibril, cari kuburan di mana kekasihku istirahat. Ya sitot. Maka malaikat Jibril ni turun kono bumo mi. Bumo kasari madum. Hana bak kaya hana bangunan li kasari. Kuburan-kuburan hana depat li kasari madum. Malaikat Jibril bawa tenyan pi kualahan. Hana getupat. Pada kubur Nabi Muhammad. Padahal sahabat paling dekat malaikat Jibril itulah Nabi Muhammad. Kok berat totan yang ngon paling to yang bahasa Aceh. Gesita oleh Nabi oleh malaikat Jibril hana ketupat. Terakhir gotok-tok bumo oleh malaikat Jibril. Hai Tano, beritahukan kepadaku di mana keberadaan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar bumi. Bumonyo mengkat-kat mem tua. Maka jimu pegah-pegah tanah dengan tanah dimanapun keberadaan kekasih Allah, maka tentangnya ente retak. Bumi ini retak. Tentang Nabi, yang hina retak tehah bumo, Nabi ni tebit mem tua dengan kemuliaan. Ni bedah Nabi mi, nyo umpama lagi nyo mi, ni bedah Nabi ba ule tanah kuburan, yang hina neduk Nabi. Ya, ni pleh serban Nabi, karena kenang tanah debu kan baru bedah dalam tanah ne sampuh serbanyan daripada tanah kaglih mandum ne pakai kembali le Nabi baru Nabi ke kalan kiri kanan ke kalan lain tat goyo putra kayo seketika teruk malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril. Jibril nyo putra ka Jibril nyo puro yo ne pegah le malaikat Jibril Muhammad menurut pemberitahuan daripada Allah inilah hari kebangkitan. Kena tayang le Nabi. Berarti ini hari kiamat? Nyo Muhammad. Uronyo uro kiamat? Nyo. Jibril, menyonyo uro kiamat Jibril, di mana engkau sembunyikan umatku? Umat lon patakubah Jibril. Apakah engkau telah melemparkan mereka ke dalam neraka? Tidak Muhammad. Jibril, katakan kepadaku di mana umatku? Coba bayangkan mim dua. Lagian bangkit Nabi daripada kuburan nedu ada tanah. Hana ne tayang Khadijah. Hana ne tayang Aisyah dan istri yang lain. Hana ne tayang Fatimah. Bahkan keluarga-keluarga yang lain tidak ditanyakan. Tetapi yang dalam pikiran Nabi, umat lunho. Karena Nabi ni dupumi, watene Isra Mi'raj dia ni kalan berapa banyak dari kalangan umat Muhammad yang nantinya jadi penghuni neraka. Ya Nabi, maksud ji baik sampai tamang neraka, berawal lun bi syafaat ile. Baik ile getik dalam neraka, merupa syurga ju. Nyamban sayang Nabi ke umat mim dua. Nikun le malaikat Jibril Muhammad. Umatmu belum dibangkitkan oleh Allah. Nyo baru dra ne bangkit. Ente ke ujung gede baru tak bangkit yang lain-lain kan. Nyo golom bangkit para malaikat le ke pegat lom le Allah. Trip dah mentang proses. Baru lega Nabi Muhammad tingat umat berarti golom dalam neraka. Dupnan kasih sayang Nabi mi. Demikian kita yang hadir malamnya. Nantinya di yaumil mahsyar. Nyan mi akan gade kita nyodli Allah. Gade di belang padang mahsyar. Merutuh ribayatun mi. Inilah penentuan amal ibadah yang kita nyopo di dunia sampai di negeri akhirat nanti. Ino. Gepegah li tengku dalam kitab gue baca. Nanti di belang padang mahsyar matauro sejengkai ule. Nya. Tergantung amal. Kalau banyaknya amal kebajikan, tentu saja hanam dah tepat pi matauro.
Demikian menyotanya din amal, bahkan banyak bermaksiat, maka mata uro ya tehule. Contoh, hino idunya, oh wate tari uro, berat de uro kan, hana mandum urung yang haik getun uro. Na urung biasa macam, tapi gak yang biasa, hanam pepep anak tepu. Kenapa? Inilah nepetimang dengan ilmu pengetahuan agama. Sebagai ilmu tambahan bak malamnya semua kita yang berhadir menyota-nyota rasakan tari uro panas terik berat tak tu hana manusia yang tidak mengeluh ho yang tajak urang kekeun meno tak ho yang tajak maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika engkau merasakan panas yang begitu sangat laju terucap kau berat tutung tat tambahkan kalimat tersebut. Contoh, su'umdat. Ya Allah, berat tak su'um ya Allah. Lun melindung ba'dro ni ya Allah dari panasnya api neraka. Yang diutamah oleh Nabi. Diutamah kalimatnya. Untuk apa? Kalaupun nama kita sudah tercatat di dalam neraka, maka dikala getanya berlindung kepada Allah dari panasnya neraka, yang kebawatannya Allah keperintahkan kepada Malik Zabaniyah. Hai Malik Zabaniyah, tolong engkau lihat di dalam neraka. Apakah ada namanya hambaku yang saat ini berlindung kepadaku dari panasnya neraka? Ini klaim Malik Zabaniyah. Ini contoh ya, na'udzubillah. Mudah-mudahan hana masyarakat yang hadir bak malamnya mesti dropi ya Allah. Bekna nan dalam neraka drone ya Allah. Yang bak watenya minekalan le malaikat Malik Zabaniyah nan urang tanya umpamanya dia mengadu malaikat Malik Zabaniyah ya Allah nan ya Allah ni pegah le Allah Zabaniyah hapuskan namanya daripada neraka karena pada hari ini dia telah berlindung kepadaku dari panasnya neraka maka tipuro gesampuh kan biu sagai yang berakan tanya hantruk kenan tapi nyo tu habis bapa kesi dia pegah. Tu abang kuimum tu dah reo, tu Ke lemak yo. Baik bang kuimum mentang dia pegah, terus bapa kesi dia pegah. Jawannya bapa kesi ya pegah, bapa kesi tu dah reo. Memang kan Mekah ada lung tu tin. Ho yang tajak gaduh dah. Tambahkan sedikit kalimat supaya kita terselamatkan nantinya daripada api neraka jahanam. Nauzubillah ya Allah kamu melindung badran. Nyoke ilmu demi ilmu akan kita dapatkan pada tempat-tempat pengajian agama. Hino nam pegat majlis taklim ni. Hino nam pegat majlis taklim. Si uro padungga, si minggu padungga. Ha? 3. Si minggu 3. Allah. Rukun temayang madu? Rukun temayang madu? Gak jadi. Rukun temayang madu? Nusulah. Ya bud mi mutua. Ngan ya bud dena fahala. Nekalan gure-gure katanya tega sampaikan kelebihan-kelebihan tayo kata ya bud. Terus bak menasah tatanya bak tengku kiban cara tengku tadang sembayang, kiban cara tatung isembayang. Bahkan untuk meredam kemarahan seorang istri itu mudah. Karena kemarahan bengeh. Suatu ketika Nabi Allah Musa nejak marid dengan Allah di Bukit Tursina. Dalam perjalanan merumpa dengan iblis, isitup Nabi Musa. Nabi Musa ketupunya iblis. Nabi Musa raya panjang urang mi. Jadi mi tak bayangkan adalah goknya generasi kepadum kenabian, tapi ke ubet ke raya panjang Nabi Musa urang. Itanya le iblis. Musa ho nejak dikeun le Nabi Musa. Opo ke urusan long ikah? Long bertiga hantang ku urusan buka. Bekeh tayang long ka. Tayang le iblis. Kan nak tanya ho neja. Elong ku neja Bukit Tursina ku nak marid dengan Allah. Ikan le iblis. Netim tanyang ba Allah tiat. Netanyang tiat. Kira-kira menyo kamu iblisnya bertaubat di jalan Allah. Apakah Allah menerimanya? Netanyang tiat.
Nabi Musa kata terbaca. Nyo ikah pu kayu menteng atau memang benar-benar kalian mau bertaubat kepada Allah? Ikan le iblis. Kamu bibit yang bertaubat. Cuma ada tayang ledro ni. Geterimang taubat kamu oleh Allah. Maka orang silon. Gekan le Nabi Musa. Untuk menyokam mayang ka ebeh kupoh. Raya tak Nabi Musa. Kejak Nabi Musa kemari dengan Allah di Bukit Tursina. Ni tayang le Allah. Ada apa Musa? Ya Allah. Waktu dalam perjalanan lu kemujak kena bak bukitnya. Tadi di perjalanan saya jumpa iblis. Teman, yang ke iblis you tanya orang baklun. Bakdra ni ya Allah. Ketika mereka mau bertaubat kepadamu ya Allah. Apakah engkau akan menerima taubat mereka? Ni pegah li Allah. Musa, sampaikan kepada mereka. Bahawa siapapun yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Senang tak? Berarti ya Allah. Iblis punya taubat ni terima. Lun terima. Berdasarkan kesalahan pada awal. Iblis enggan untuk bersujud kepada Adam. Maka hari ini. Mubaru lun terima taubat iblis. Ji harus isujud bak kubu Nabi Adam. Tabat Nabi Adam kaiwa bak lun. Arti ji tinggal kubu. You sujud bak kubu Adam. Maka lun terima taubat iblis. Gua je Nabi Musa. Gua Nabi Musa karena jawaban. Isetup le iblis. Musa. Kiban ke jawab oleh Allah. Keterima taubat kamu. Ikam yang anak kata taubat ku hambu ke Nabi Musa. Kan baik lagi keterima Tuhan. Kali lun tanya mbak Allah. Ni pegang oleh Allah akan keterima siapapun yang bertaubat termasuk kalian wahai iblis. Iblis kok tenang. Kok senang iblis. Tetapi ke Nabi Musa. Gata-gatanya kesalahan pada awal perjalanan. Bahwa kalian disebabkan enggan sujud kepada Adam. Maka hari ini kalian harus mengulanginya lagi. Baru taubat kalian diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang iblis. Bukankah Adam telah kembali kepada Allah? Hanya. Lalu kepada siapa kami sujud? Pegahlah Nabi Musa. Allah memerintahkan kalian. Wajib sujud bak kubu Nabi Adam. Ikanlah iblis. Ike mengawurung mentang hang kutim sujud. Bak kubu dah kuat sujud. Nya iblis. Bengeh Nabi Musa. Gila kepoh. Wate gila kepoh. Ila ke ampun iblis. Baik Musa. Ikah kakak pengelong. Kak permainkan. Komunikasi. Lun marit dengan Allah. Kakak pemain likah. Bengeh. Wate genuk poh le Nabi Musa. Ikan le iblis. Musa. Baik tapoh lun. Baik tapoh. Akan lun bite. Langkah-langkah kinerja kami untuk mempengaruhi anak cucu Adam itu akan saya kasih tahu rahasianya. Maka kali Nabi Musa, ci pegah aja. Pegah lebli. Wate manusia tengah bengeh nyo dalam rumah tangga kami hati-hati. Nanti ni ingat bak suami yang hana ajak dakwah Melayu. Wate manusia tengah bengeh, tengah nafsu amarah. Tengah GA ampere ya. Ipegah lebli. Wajahnya itu kami kuasai. Wajah urung bengeh kami kuasai. Kami rasuki wajahnya. Menyo memang bengehnya han berat. Kamu pu berat. Ipegah lebli. Kalau di suami istri. Sampai-sampai nanti mereka itu mengeluarkan kalimat cerai. Atau sampai memukul. Atau sampai membunuh. Baru kami cuci tangan. Nya iblis bega. Nyo rahasia iblis buka. Maka urusiam tu yang berbahagia. Nyo bertingat kita nyo watena kemarahan suami, kemarahan istri dalam rumah tangga. Tapi ingat, ayah baik bengeh ente ijak iblis pamukara. Demikian promo lako bertajam ju. Baik bengeh mana mitlong ente mukara ni tamong iblis. Istighfar, astagfirullah. Nanti boleh dipraktekkan. Boleh dipraktekkan. Yata yang ilmu malamnya. Itu boleh dipraktekkan. Nanti kiban. Perubahan itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asai ka bengeh hurung ni pegah ju. Nyai saluh iblis itu. Istighfar bertajam. Gadah mim dua. Kalau tidak, inilah kemarahan manusia yang bisa dikendalikan oleh iblis alaihi laknah. Baik sabi-sabi kita nyo dalam perangkap-perangkap iblis. Kehidupan kita nyo hanya sementara. Tiba masanya nanti kita nyo akan kembali kepada Allah. Di hadapan Allah nantinya kita nyo akan kita nyo persoalan-persoalan menyangkut dengan kehidupan dunia. Selesai taboh, saboh kita nyo. Selesai taboh, saboh kita nyo.
ulun haik menanggung berat beban dan dosa. Tolonglah kita indahkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita terus diwarnai dengan syiar atau sunnah-sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pegang hana masalah hana mungkin mi. Hana urung hana masalah. Suatu ketika na urung kena lapor masalah bak Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Goknya gemu paki suami isteri gemu paki. Maka Nabi ultimatum le Saidina Umar. Kalian kalau sering bertengkar, bahkan sering menyalahkan istri atau istri sering menyalahkan suami, itu nanti akan saya hukum dengan tongkat. Nah tongkat Nabi Saidina Umar. Gepoh dengan tongkat. Dan hana tawar menawar. Yang inang gepoh, yang lako pi gepoh. Maka orang termakut. Wate masa khalifah Saidina Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah. Yang peraturan betul-betul peraturan diterapkan. Sehingga apabila anak suami yang bertengkar dengan istrinya, nyo dua genyo gemu pakat. Nyo tajak bak Sayyidina Umar ya, tak tepat ya. Draw ni yang salah. Kenlai lako, draw ni phone. Pulung kembak draw ni phone. Kenlai lako, kan gara-gara bunuh telat pada gunbu, mai dong hai kutu ku tipak dengan belangong. Kenlai perumo, yang ke draw ni beo-beo main tipak. Nyo dia akan kuadukan kepada Sayyidina Umar. Dia kenal aku, saya juga akan mengadukanmu kepada Sayyidina Umar. Bedahnya dua-dua berangkat dari Sayyidina Umar. Kira-kira truk bak jalan kena tamang rumah Sayyidina Umar. Ge kalian tu tuam mi bapa-bapa puyang na bar rumah Sayyidina Umar. Ge menginging tu kalian dua ke. Tanya bunuh karu pihan nak tempat bapa ke kan. Rupanya berat ini olom Sayyidina Umar karu ti. Makin pancara, oh pun man te adu ina te awak. Wadah gini, wadah kalau letai na umah, goi tu, hai, kita kena. Hotel ni je, umah, kamu bunuh nak cekcok bacut dalam rumah tangga, berarti lu rencana lu nak mengadu bakdra nu, demikian isteri lu nak mengadu bakdra nu. Tetapi kenapa sampai tidak jadi? Apakah nak jadi? Hai, kamu bunuh hana berat tan bunuh pikaru tetrok bunuh ku dron lebih berat dron karu tang. Mengko putih ku aja badron go ku awo. Na bengeh Sayyidina Umar tidak. Tersenyum Sayyidina Umar, urangnya pun keberangkat ge awo kadame. Inti yang lun kemu pegah pu hana getanyo yang hana persoalan dalam rumah tangga. Kepada urinang beu te lun pesan. Ujian terberat kita suami isteri adalah gepesempit rezeki dalam rumah tangga mi. Nyo ingat habi yo. Oh wate hana peng isteri harus terbuka lebar. Nyo bejet ge maklumi, bejet ge terimang suami ati hana peng, bejet ge im-im irmo bek karu. Le kita nyo wate gara-gara hana peng kleek kleok karu, wate ka karu. Na urang yang sampai ge cerai perumo. Pubutnya. Borosa kan ada kita baca surat kabar. Bak koran ni tulis hinan ramai-ramai isteri menggugat pasah. Ya ajukan pasah bak dinas mahkamah syariah. Yo teta cek gara-gara kurangnya ekonomi, belanja hantip. Nya lako-lako yang mentang main chip kaje nukubah. Hai lakom tua. Baik lengan judi, na'udzubillah. Drone yang menetap bak but-but yang kepaharim oleh Allah. Sehingga akan dipuji nilai-nilai agama dalam kehidupan katanya. Enggak usah takut masalah rezeki. Kenapa? Karena Allah kali menjanji. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana yang melata-lata ada muka bumonyo kecuali makna hana mono ada mentang med-med kita nyo ada muka bumonyo Allah getanggung rezeki bagi kita nyomi tetap Allah akan kepemudah yang penting kita mau jalan usaha dengan baik menempuh dengan cara yang halal jauhkan yang haram karena menuntut yang halal itu adalah perintah wajib talabul halal faridah. Tuntut yang halal itu hukumnya wajib. Maka carilah nafkah. Bawalah pulang nafkah yang halal untuk dimakan anak dan istri. Supaya membekas dan mendarah gapah. Yaitu katanya, yaitu orang Islam yang beriman kepada Allah. Hantar sentuh kepada yang haram. Karena resiko katanya makan haram. Raya tat mimutua. BO mentang perutnya itu merasa yang haram. Singa akan tak sedar yang harum pak lain mim dua nyuruhnya tinggal gencar tat urung na urung yang putubit bahasa
Jangankan untuk nak minta yang halal, yang haram he, nyan bahaya bahasanya. Yang haram he, yang halal hana he, namanya ujian kehidupan itu kan berputar. Kadang-kadang mudah, kadang agak sulit. Itu cara Allah. Allah ketentukan kita nyomi, dah ketentukan. Jalan kehidupan ini Allah yang menentukan. Namun pikiran dan pilihan itu pada kita manusia. Kita memang memilih sesuatu, namun letak pilih, kita tidak siap. Allah dijadikan kita nyo. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Tapi bem berdalih ke Tuhan. Pada kita nyo hana tak sembayang bem berdalih ke Tuhan. Tanyo tak pubuk dahsyat bem berdalih ke Tuhan. Maka kita nyo gubuh akal. Ni pegah le Imam Ghazali rahimahullahu taala. Akal itu adalah hadiah istimewa daripada Allah kepada kita nyo. Maka pergunakanlah akal sebaik mungkin supaya kita jelas kelihatan berbeda dengan binatang, makhluk yang tidak berakal. Mamio kita nyo hana ta manfaatkan akal, maka hana bida kita nyo dengan binatang. Nauzubillah. Nyo ke tulak tarik jih mi mutua. Supaya dalam pandangan kehidupan manusia, kita itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai apa? Pembawa amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menentang daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta kebilik Allah sumbangkan pada jalan Allah supaya tengok baik mukumat masalah. Nabi sampai kena wafat mi. Sampai kena wafat deraninya sakit kabrat. Tetap ditanya Mbak Saidina Ali karamallahu wajhah. Ali, adakah harta yang tertinggal? Pernah lu kubah harta lu? Nekun Saidina Ali, hana ya Rasulullah. Ali, tawo tiat urumoh. Karena kan posisi di masjid. Tawo tiat urumoh datanya Mbak Aisyah. Putra na tinggal. Tumakut hak. Ditanya Saidina Ali. Pakan tu makut tak menan ya Rasulullah. Ketika tiba-tiba lun wabak Allah. Bekna mukumat dasya dengan manusia. Ingatlah Umi. Na baranggo pernah tacok pulang. Waktu nuwa Sayyidina Ali baru Muhammad Aisyah ni tanya. Pernah tinggal lain. Yang nasi tok bajai buso. Bajai busonya necok le Nabi jamun. Waktu perang dengan Yahudi. Dalu Yahudinya nepuo tanya. Truk kenan ni ucok li Rasulullah. Ni pegah bak Sayyidina Ali. Tanyakan kepada mereka. Supo juk pulang. Lung bek mukumat dengan manusia manapun. Lung kembali kepada Allah berdalam keadaan jeroh. Maka kami nak tamutang dengan syarat tu. Mentang udip ni bayar. Ber1,000 rupiah mim tua. Bek nak anggap sepele tanya. Nak nasi dro urang meninggal mi. Mentang mukumat dengan urang. Nabi bengek. Nabi bengek. Sidro orang meninggal digotong. Kena bau tempat sembahyang gede. Ramai-ramai orang tengok kubah. Tiba-tiba Rasulullah ni lewat ni. Ikan le keluarga. Mintalah Rasulullah sebagai imam solat jenazah. Mulia taknya. Nepelung keluarga tidak nak tayang. Ya Rasulullah. Sudikah engkau mengimami solat jenazah keluarga kami? Ni tayang le Nabi. Apakah dia meninggal itu ada hutang dengan saudaranya? Nak tayang mbak perumo. Kalau kodro nak meninggal nak hutang tu. Kekele perumo. Santut ki ngutang. Ni dengar le Nabi. Ni kele Nabi pu. Menyo bahasa katanya. Kasembayang kero ku. Hana galak Nabi ke berangkat. Ka? Golom truk bak tabuh simpang. Tiba-tiba. Ni tegur le malaikat Jibril. Allah yang perintah. Pernah pegang le malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Allah yang perintahkan. Kembalilah engkau salati. Menjadilah imam salat bagi jenazah yang. Nedang ya Rasulullah. Dia berkata Nabi. Halon tim dang urung-urung yang meninggal. Mentai kubah hutang dalam dunia. Mentang mukumat dengan manusia. Dia berkata malaikat Jibril. Dia berkata Allah. Wahai Muhammad. Urung nyan bunuh kagabaya hutang le Allah mendung. Nyan urung penasaran. Dibancara kagabaya hutang le Allah. Kan hawa terbat tanya na hutang berkebaya le Allah. Nah. Ditayang le Rasulullah. Kiban cara gebaya hutang le Allah. Urang yang meninggalnya kubjai hutang hanangan gebaya mi. Memang hanangan bayu.
Kena hana bayu, memang hana ngan bayu. Maka waktu di penghujung yang kami sakit-sakit, gecok tasbih, tung ismayang gebaca kul huwallahu ahad. Dalam riwayat seribego si malam. Ada kena seribego si malam. Maka ketika truh ajal urang bononya, Allah keperintahkan malaikat Jibril untuk menyamar ke urang meninggalnya. Ka giyak juk, giyu bayi utang, bakso gemutang, giyak bayi. Urangnya, urang yang po utangnya, waktu itu malaikat Jibril kan rupa-rupa urang je. Geken le urangnya. Alhamdulillah pak kan bayi utang lon. Waktu dro nemu utang peng long berosa agak kepepet perlepeng, long utang lom bak gop long. Berarti mio ronyo kan bayi, kana ngelong bayi utang gop epat. Alhamdulillah, terima kasih. Waktu gua malaikat Jibril kan wajahnya seperti orang yang berhutang. Gua ju. Geken le urang bono. Lain wajah. Sang lagi kena meninggal kan. Dia bayi utang-utang. Padahal memang kau meninggal. Tapi dubnan cara Allah. Orang siang mutua. Waktu gadah orangnya. Baru je pegau pengumuman di menasah. Bawa orangnya ke gua ba Allah. Yang cara Allah mudah. Intinya, bekna kehidupan katanya yang mukumat dengan sesama manusia, katanya tahu ba Allah. Bahaya. Karena waktu tahu ba Allah mentang dalam keadaan dosa, itu dipertanyakan oleh Allah. Katanya waktu kecabut ruh katanya kecabut, gebapa le malaikat. Wiyung gede. Jika Allah, katanya oleh Allah. So ya. Si pulin ben pulin ya Allah. Kiban perjalanan kehidupan ji. Getulih na catatan amal. Nyan monyo tekedi bermasalah geken le Allah. Pinah kedi. Hana rida Allah gekalan tanyo kembali kepada Allah. Bagaimana halnya getanyo yang penuh dengan dosa. Yang belum sempat bertaubat. Yang ngan tetangga tetamu bengeh-bengeh. Tamu kun-kun. Uronyo sindir menyindir gara-gara kekayaan. Gara-gara gop lebih epeng hame takalan. Susah ketanyo karena senang gop. Nyo atranyo jangan sampai tabawa mati. Sampai mati ketanyo mentang kuto hati ditawa ba Allah. Innahu mayati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ketika masanya ketanyo kembali ke hadapan Allah dalam keadaan berdosa. Kan han ketanyo oleh Allah. Jamun kata long kiri mudonya glih pakan jino kata wabak long dalam keadaan kuto fa innalahu jahannam peglih le kedih giu peglih le Allah karena kita terlahir sebagai manusia fitrah bersih pakan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan kuto nyolah kita persiapkan mi hari demi hari perjalanan terus berjalan yang kita usahakan adalah amal kebajikan tanpa ada persoalan dan sangkut paut dengan manusia yang lain supaya kembali kita kepada Allah baik hukumat dengan go urung silun hikmah yang paling besar nekalan meninggai ulama katanya ban-banyo kiban Allah pemulia mi dari Jakarta urung sembayang jenazah Masjid Raya Baitur Rahman 10 ribu oleh disambut oleh jamaah PD Jaya disambut oleh jamaah Samalanga disambut oleh jamaah di Jenim subhanallah nikum doa. Inilah yang kita rindu-rindukan. Maka tanpa adanya kebaikan yang kita kerjakan, dari mana kita akan memperoleh hasil sedemikian rupa? Ini adalah rancangan, cita-cita kita. Kita kepingin, ya Allah, dak mejilung lagi nyan. Kupjai urung sembayang, hana pre malam urung sama dia, rata pelosok. Bahkan ada yang membuat itu sama dia akbar, zikir akbar. Diniatkan pahala kepada beliau. Bisa kita bayangkan, bagaimana bahagianya beliau di alam barzah. Inilah yang kita damba-dambakan. Mudah-mudahan selalu dalam doa kepada Allah kita mohonkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Sayyidi, ya Maulana. Sebagaimana kami berkumpul pada malam ini, ya Allah. Di halaman masjid. Untuk merayakan hari kelahiran kekasihmu, ya Allah. Musapat kamu bak malamnya, ya Allah. Kumpulkan kembali kami nanti di yaumil mahsyar. Bersapat lom kamu lagi nyo. Ya Allah. Kecintaan kami kepada kekasihmu, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belaginyo singa